Nggak Maka mau tahu. dia, nah, Nggak mau tahu. Nggak mau. itulah kebodohan bagi kebodohan bagi kamu orang yang tidak percaya. Mau tahu gak? Terkutuk. Ya kebodohan bagi kamu orang yang tidak percaya bahwa kamu akan binasa karena kamu tidak percaya bahwa dia itu Allah sendiri. Oh gitu. Kamu, saya bagi tahu ya. Tuhan Yesus punya dua kodrat ya. Kodrat yang pertama kodrat kemanusiaan. Ya. Kodrat, Ya. kodrat. Jangan kodrat, kodrat. Kodrat. Yang penting lu paham saja lah. Yang penting lu paham lah. Iya, iya, Nah. iya. Kodrat kemanusiaan, kodrat kealahan, kodrat ilahi. Kodrat ilahi. Kenapa kamu orang hanya melihat dari kodrat kemanusiaan, tetapi kamu tidak melihat kodrat kealahan dia, bangkit dan hidup, naik ke surga. 500 pasang mata melihat dia naik ke surga. Hoax itu dibangkitkan. Membuktikan bahwa dia itu Allah. Dia itu Allah sendiri. Iya. Tahu gak? Iya, iya. Dia Oke, kembali sudah, kepada gantian kealahan ya. dia. Sudah gantian. Silakan Ya. Ustadz. Gantian. Kenapa gantian? Saya dulu. Oh ya udah Sudah lanjut. kok sudah lama sekali. Lama Nggak aja apa-apa. ngomongnya. Biar puas dia, biar puas. Saya dulu. Jangan beralih dulu lah. Aduh. Tapi lancari cara bicaramu itu, lancari cara bicaramu. Kalau Ya, dalam diskusi, kau tidak paham lah sayang. dalam diskusi kita tidak perlu mendengar khotbah, Pak. Bapak bawakan ayat, bawakan data, begitu cara diskusi. Iya kan diskusinya tadi saya bawakan data dan ayat. Di mana Sayang, ayatnya? sayang, cobalah Eh? sayang, dengarkan orang bicara dulu sayang. Hai sayang. Oke ya. Sekarang tadi kan menarik itu. Dia mengangkat kisah pertobatan Saulus ketika Iya. bertemu Yesus. Udah pernah baca belum kisah pertobatannya? Aduh, dengar Saya dulu sudah lah. tahu. sayang, oi. Justru saya. Silakan. Udah pernah baca Silakan. belum kisah pertobatan Saulus? Iya, saya tahu. Makanya saya sampaikan kepada saudara-saudara semua. Silakan, ayo ngomong. Oke, saya sekarang mau bertanya nih. Nah, Oke, ketika Paulus dalam kisah para rasul 9 ya, kisah para rasul 9 Ya, 1:8 dikatakan di situ bahwasanya kisah pertobatannya itu dalam kisah para rasul 9 ya. Coba kita baca sama-sama teman-teman. baca. Iya. Dalam kisah para rasul 9 Sebab ayat saya ke-7. lagi nggak pegang Alkitab nih. Saya lagi di luar. Iya, Anda diam dulu. Oke. Dalam kisah para rasul 9 ayat 7, maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun juga. Catat, teman-temannya, teman-teman Mana Ustadz Zuma mana? Ada Ya, katanya silakan. Ustadz Zuma. Terus saya akan menjawab. Ya, ada Bang Zuma di bawah Uni katanya. Coba dicek. Teman dalam 9 kisah Iya, para ada. rasul, kisah para rasul Aku 9:7. gantikan ya, Mujib ya. Ya. Kisah para rasul 9:7, teman-teman si Paulus ini katanya mendengar tapi Ya. tidak melihat. Sudah, catat, mendengar tapi tidak melihat. Coba ulang saya. Iya, saya paham. Oke. Ulangi bersama saya. Oke. Oke. Oke, saya dengar. Oke. Kisah Ya. para rasul 22 ayat 9. Ya. Beda lagi ceritanya. Hah? Macam mana? Teman-teman si Paulus ini melihat tetapi tidak mendengar. Kebalikannya. Yang benar yang mana ini? Jadi begini. Bagaimana? Jadi begini ya. Kau baca kitab tidak? Saya baca. Mimpi dan kenyataan itu berbeda, Pak. Tidak pernah ada yang mengatakan di sini mimpi. Ya, sekarang saya mau bicara sama kau ya. Kau tidur saja. Yang ditunjukkan, yang dituju itu Rasul Paulus. Kau cuci bukan mukamu. teman-temannya. Kau cuci mukamu. Bukan. Dengar dulu. Yang kau maksud tadi kan yang didengar Paulus tapi yang dilihat Paulus tapi tidak dilihat teman-temannya kan? Parah kau. Nah. Udah. Paulus Bukan. Dengar sekali lagi saya ulang ya. Coba kau dengar. Paulusmu itu telah membatalkan hukum Taurat, sedangkan Yesus tidak pernah membatalkan hukum Taurat. Paulusmu itu telah mengutuk Yesus dalam kehidupan dan kematiannya. Yesus tidak pernah mengatakan dirinya terkutuk sekalipun. Maka kau ini penyembah Paulus, bukan penyembah Yesus. Salah. Itu faktanya, saudara. Terimalah kenyataan. Anda jangan mengutip.
Anda jangan mengutip Anda ayat bahwa di mana Yesus pernah mengatakan dirinya terkutuk. Kalian ini penghujat Yesus. kami Kristen, Kamu ini penghujat Yesus. Kami tidak menghujat Yesus. Kami tidak menghujat Yesus. Tapi justru kau tarik Anda napas yang dalam dulu, baru bicara. Saya sudah tahan napas dari tadi, saya sudah siap. Iya. Nah, saya orang NTT, bro. Orang NTT, Kristen sejati saya. Ayo kita berdebat. Sampai besok, sampai satu minggu kita berdebat. Kristen sejati itu mengikuti ajaran Yesus. Apa yang dikatakan Yesus, dia beriman. Lanjut. Ini nafsunya nafsu kuda tenaga ayam kayaknya si Johan ini. Nafsu kuda tenaga. Lalu kau nafsunya itu kau punya ustadz bilang kau pergi cium batu apa? Kau pergi apa? Kau pergi ada tujuh bidadarimu di surgamu, ada kawan-kawan mau di surgamu, ada itu bukan nafsu surga gitu. Jangan nafsunya nafsu ayam tenaga kuda, kayak mana itu? Lu punya surga itu, lu punya ustadz bilang ada di surgamu itu ada seska. Tujuh bidadari itu betulkah itu? Oh gitu. Kau tidak tengok gitu. kah? Gini. Bagaimana kalau kita dialog tentang tema yang tadi, atur timer, Yesus terkutuk atau Yesus itu manusia suci gitu loh. Kok kalian? Oke, timer ya. Firman itu kamu dengar Yohanes 1 ayat 1, firman itu menjadi manusia, kamu tahu gak? Iya, nanti dulu lah Johan. Udah sabar kau, diatur. biar ku kuliti otakmu. Nah, jadi nanti Kasih Johan, aku kasih kalau naikin nanti 3 menit. oten 1 dek. Iya, ini Dewan Wahyu Muslim non Muslim. Oten. Kristen. Oke, jadi Kristen ada 2 di sini, tandem Bang Zuma dan Bang Ali. Silakan 3 menit. Cukup 3 menit. Mohon izin Ukti Rahma. Ya, Ukti Bu Rahma izin ya, tandem Bang Ali dengan Bang Zuma dan timer aku belum bisa tunjukin dulu, aku lagi on the way, tapi aku bisa lihat dari ini ya, dari manual ini. Aku sambil jalan. Masalah saudara Yesus. Diam dulu Pak Johan Anda udah, ini Johan, sabar kamu dulu. itu, Baik, baik YouTube. Oke. Diam dulu Johan. Iya, Oke, bos adek. Nah, diam sayang, diam ya. Ku tampar juga ganteng kok nanti. Oke, diam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fisabilillah yang ada di Zulkifli M Abbas. Ya, mohon maaf kalau untuk Riva official, Riva MOE belum bisa di live kan karena ya biasa hujan di sini ya. Dan jangan lupa buat teman-teman semua di subscribe channelnya Unriva, channel Bang Ali. Juga teman-teman yang ada di Zulkifli M Abbas, jangan lupa untuk di subscribe channelnya Bang Ali. Bang Ali sudah punya channel sekarang ya, dan mudah-mudahan bisa berdakwah juga ke seantero dunia, menyampaikan Injil ke seluruh makhluk. Baiklah, tidak perlu membuang-buang waktu lagi. Kali ini saya akan memandu diskusi. Diam Johan, ku tampar ganteng kau nanti ya. Kali ini saya akan memandu diskusi tandem antara Bang Zuma dengan Bang Ali yang akan berdiskusi dengan Dewan Wahyu dan juga Pak Johan yang katanya akan berdiskusi dengan Bang Zuma dan Bang Ali selama seminggu ke depan. Tema kali ini adalah apakah Jesus Christ adalah makhluk terkutuk atau suci. Itu dia. Aduh. Baiklah, silahkan waktu saya persembahkan kepada tamu ya sebagai pengaju bahwa Yesus adalah makhluk suci. Silakan Pak Johan 3 menit dengan Bang Dewan Wahyu saling menanggapi saling menguatkan ya. 3 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Oke. Diperserahkan dari siapa? Siapa duluan? Apalagi suka-suka kalian lah. Banyak cerita kalian. Kau mulailah. Apa yang kau mau katakan? Jadi Yesus suci dalilnya mana? Lanjut. 3 menit. Saya mulai dari Yohanes 1 ayat 1 ya. Enggak nyambung itu. Kau itu. Yesus suci atau terkutuk itu dalilnya. Itu pertanyaan itu pertanyaan tolol, kamu tahu kah? Temanya apa ini? Yesus suci atau dia terkutuk? Astagfirullahaladzim. Iya, Uni bikin dulu itu stiker temanya. Kedua-duanya. Oke, sabar. Itu temanmu satu bilang kedua-duanya. Johan, sabar Johan. Yes. Sabar, oke. Sampai pagi kita. Ini siapa dulu yang mau bicara ini? Johan atau Dewan Wahyu kah? Nah, silakan yang mana duluan?
Boleh. Ose punya Ya, punya dua-duanya. waktu 3 menit Ose. Siapa yang mau bicara ini? Dewan Wahyu Matius, kah? Pak Johan? Markus, Lukas. Dua-duanya. Ah, Dia siapa yang mau bicara terkutuk, ini? dia terkutuk Aduh, karena parah engkau. sekali. Dalil, Yang mana dulu? sertakan Diatur. dalil, sertakan dalil. Lanjut. Silakan, Johan, silakan. 3 menit mulai dari sekarang. Bingung kan kalian? Dalilnya. Ya dia disalibkan itu bukan dalil. Nah, temanya apa? Astagfirullahaladzim. Ini orang apa ini yang kita hadapi? Terkutuk kan? Terkutuk kan? Yang tersalib kan? Ya dia jadi terkutuk karena engkau. Ya silahkan Karena ngomonglah kita- 3 menit. Johan kenapa lari? Waduh. Waduh bang, abang belum cium kudus si Dewan sama si Johan. Udah abang iniin kabur Bos, mereka. yang namanya kurban itu harus layak, harus suci, harus kudus. Iya, 3 menit Kalau bang. dia korban 3 menit, itu silakan, enggak. silakan. Yang namanya korban itu harus layak. Kalau itu domba, dia harus yang anak yang pertama, anak yang sulung ya kan. Dia harus tak bercacat, tak bercelah, tak ada luka lah istilah kata. Nah kalau ada luka, ada celah itu nggak layak. Itu yang namanya kurban. Apalagi yang namanya korban penebus dosa. Nah imam-imam itu membawa, ya kan? Itu harus suci. Nah kalau Yesus disalib sebagai menjadi korban, dia suci, kudus. Dia layak, ya kan? Nah ketika dia disalibkan, ya yang suci itu jadi terkutuk. Mengerti? Begitu ceritanya. Johan tadi yang mau sampai 7 hari debat kok lari? Habis Ya, paketnya kita kali. mungkin ini berganti nih bang, pribadi kedua Johan, user 67500 Kristen non Muslim, Kristen non Muslim. Saya mau nanya nih, kenapa Muhammad itu dibilang nabi ya? Oh, ini Kristen berarti? Kristen berarti Anda? Ya, Islam. Oh, Islam turun dulu ya, sorry ya. Ini lagi ada debat ya, sorry ya. Mohon maaf. Buat teman-teman Muslim, saya peringatkan sekali lagi, nggak usah antri di bawah. Saya nggak akan naikkan. Saya hanya mau menaikkan teman-teman Kristen aja. Tolong teman-teman di tap-tap layar biar nggak rungkat room kita ya. Mungkin karena di sini Pak Johannya sudah menyungsep entah kemana. Jadi kita persilakan dulu buat. Oh, ada Cen-Cen. Kita terima dulu. Bentar Bang Tuma, kita penuhkan slot dulu, oke? Cen-Cen ini. Welcome Cen-Cen. Mana nih Cen-Cen ini? Siapa dulu Cen-Cen? Cen-Cen Muslim non Muslim? Cen-Cen. Waduh, ini apa ini kok mengerikan begini? Kok malah aku oten-oten pada. Ah, ini lagi nih, terima lagi nih. Sabar dulu. Johan udah kabur dia. Seminggu mau kabur. Aku orang NTT, aku orang NTT. Seminggu aku debat, persiapkan diri. Apa, Fred? Oh, ini Johan. Aduh, Johan ini. Sabar, Johan. Wah, ini cari persahabatan Muslim non Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam. Saudaraku, mohon maaf ya. Ini lagi ada debat. Waalaikumsalam. Saya izinkan turun dulu ya. Maaf, Salam saudaraku. kenal bang. Ya, salam kenal abangku. Maaf ya, bangku ya. Oke. Aduh, mohon maaf ya. Ini Komal lagi nggak bagus ini. Ini Komal lagi model war nih, war. Johan, kenapa pula kau gemetaran Johan? Gemetaran gimana? Saya steady saja sini. Saya standby sini. Saya stay sini. Oh. Tadi kamu kabur sampai Bukan sampai kabur ketinggalan. ini mas. Lu mau paham juga masalah jaringan lah. Oh, jaringan. Iya, Makanya Johan. jangan di atas pohon. Ya, silakan Oh. Johan, 3 menit Johan. Johan 3 Apa? menit sekarang. Silakan buktikan kalau Yesus itu adalah manusia suci, bukan manusia yang terkutuk. Lanjut. Jangan ceramah Johan, kau bawa data Johan. Jadi ini kamu orang mengajukan pertanyaan kan? Itu Bahwa tema. Yesus itu suci. Dulu, sini ku pandu dulu Iya. Bang. Coba. Johan, dengar Johan. Di sini kau buktikan kalau Tuhan tertutup. Nah, Betul, kau itu ada bicara 3 temanya. menit, gunakan waktumu 3 menit menyampaikan data-data dalam kitabmu. Apapun Ini yang pertanyaan konyol. Jawaban saya dalam Yohanes 1 ayat 1. Saya mau jawab kalian ya. Kamu bilang Yesus itu terkutuk. Dari mana terkutuk Yesus?
Saya jawab kamu. Ini pertanyaan konyol. Kamu tahu kak? Ini pertanyaan bukan berdasarkan Bible. Johan, jangan curhat. Kalau bukan. Jangan curhat. Kau diskusi Johan. Bukan. Kamu orang kalau mau percaya atau tidak, kamu dengar atau tidak, silahkan. Kalau tidak mau percaya dan tidak mau dengar, silahkan. Saya undur diri. Tidak apa. Tapi kamu orang mau dengar, saya tidak kalah dari kamu orang. Saya menyamakan firman Tuhan. Kamu orang kau tidak mau dengar firman Tuhan, terserah. Saya menyampaikan. Kamu bilang Yesus itu terkutuk. Dari mana? Di mana Quranmu menyatakan bahwa Yesus itu terkutuk? Tadi temanku Dewan Wahyu mengatakan itu. Dua-duanya Yesus terkutuk dan Yesus itu suci, dua-duanya. Dua-duanya Bang. Temanmu sendiri, tuh. Yang dikatakan terkutuk, kamu dengar dulu. Yang terkutuk itu maksudnya, yang terkutuklah orang yang digantung dari kayu sapi itu, maksudnya kamu dengar dulu, jangan ketawa dulu, Jadi kau sudah akui? Dengar dulu penjelasan saya. Terkutuklah orang yang digantung dari kayu salib kan? Ya maksudnya kan begitu kan? Maksudnya dosa, pelanggaran, kutuk yang di dalam nenek moyang kamu yang sudah seharusnya nenek moyang kamu dan kamu yang harus tanggung digantung kepada dia. Dia yang bawa semua. Kamu tahukah? Pahamkah? Ya udah lanjut. Sebelum ku tarik kumismu, lanjut aja kau. Jangan usah baca cerita. 3 menit kuis dulu Johan. Nah, lanjut, kumisku, Johan. mana ada kumisku? Kumis bawah ada. Kau tarik kumis bawah, kau mau kah? Ada host. Nah, makanya kalau mau cakap, kalau kita mau ngomong. Johan, tunjukkanlah di sini kau ini manusia, Johan. Jangan macam kayak gitu. Tunjukkan di sini, kau bisa ngomong sudah. Kau 3 menit punya waktu untuk paparkan data kalau Yesus itu tidak terkutuk. Udah gini, kita ke Al-Quran aja gimana Bang Zuma? Nah, nanti kita akan lari ke Al-Quran juga. Percaya nggak Bang Zuma? Kalau Islam itu harusnya lebih percaya Yesus dibanding Kristen. Apaan sih? Udahlah, ya, udah kita dialog santai. Kita dialog santai. Santai aja. Kita akan mengarah ke sana. Kita akan membahas Al-Quran juga. Santai aja. Siap. Tenang, ada waktunya. Mabuk si Johan tadi. Ya. Lari Johan lagi lari. Ya udah, ya Johan kita tutup. Gimana, Dinda? Silakan Gurunda mulai. Oke. Jadi kalau di Islam ya, Nabi yang datang kepada Bani Israel jelas sekali memang selalu diolo-olo itu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran menjelaskan, wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Dan tidak ada seorang rasul pun yang datang kepada mereka kecuali mereka selalu diolok-olok, atau orang-orang sana itu Bani Israel selalu memperolok-olokkan nabi-nabi tersebut. Nah, ini juga yang terjadi terhadap Yesus. Diolok, dihinakan, dinistakan oleh kalian dengan mengatakan bahwasanya dia itu adalah orang yang sepadan dengan penjahat yang kudu terkutuk di atas tiang salib. Itu iman kalian. Sementara Al-Quran menjelaskan tentang manusia yang kalian tuhankan itu, Bismillahirrahmanirrahim. Qala innama ana rasulu rabbiki liahabalaki gulaman zakiyan. Sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Jadi Yesus itu di dalam Islam, tradisi Islam adalah laki-laki yang suci. Tidak punya salah, tidak ternoda, apatah lagi sampai terkutuk. Nah, ini kalian harus mempertanggungjawabkan. Bagaimana mungkin kemudian jadi halo. Ini giliran saya. Halo, salam. Assalamualaikum, salam. Ini giliran saya, Johan. Kamu jangan kebanyakan makan kutu. Jadinya gini kau.
Aduh, ini Saya dengar. Ya udah, kamu diam. Ini giliran saya. Saya dengar ini siapa yang cakap tadi? Siapa yang cakap tadi? Saya Bang Suma, saya penginjil jalanan. Saya yang paling disegani oleh para pendeta di Indonesia, Bang Suma. Saya tidak takut sama kau. Iya, Kita karena kau jumpa bukan lah. manusia, Kapang. Udah, diam kau Johan. Ini giliran saya. Aduh, oke kita ngomong. Oke Ya kita kau diam ngomong. dulu. Ini giliran saya. Kurangi makan kutu Oke. makanya. Saya makan firman Tuhan, bukan makan kutu kau. Aduh. Ya sudah. Nah, di dalam Al-Quran Ngomong saja. diterangkan manusia yang kau sebut terkutuk di atas tiang salib itu dikatakan sebagai anak laki-laki yang suci, gulaman zakian. Jadi kami memuliakan, kamu menghinakan, kamu merendahkan, membuat oknum tersebut menjadi naas, sehina-hinanya. Iya Ya, kan? Terus. seterkutuk-kutuknya. Di dalam Ulangan 21 nomor 23, seorang yang disalib dihukum selaras atau seimbang dengan penjahat kelas kakap. Yang dihukum itu nggak boleh mayatnya kemudian menyentuh tanah ketika hari Sabat. Oleh karena itulah kemudian Yesus yang terkutuk secara mengenaskan di atas tiang salib, itu harus mayatnya diturunkan segera, diumpetin, dikubur. Itu penghinaan kalian terhadap Yesus. Padahal Tuhan menerangkan di dalam Keluaran 23 nomor 7, jangan kau bunuh orang yang benar. Kenapa kalian membunuh Yesus? Itu pelanggaran. Itu pelanggaran berat yang kalian lakukan karena telah membunuh orang yang benar, orang suci. Ya, pertanggungjawabkan itu. Kenapa kalian membunuh orang suci itu? Demi untuk menghalalkan kalian supaya kalian itu bebas makan babi, tidak bersunat, makan anjing dan seterusnya. Kenapa? Kenapa kau melanggar sekarang firman gini, Tuhan? sekarang gini. Pertanyaan saya. Bukan Sekarang giliranmu. Bukan giliranmu. Ini giliran adik saya, Bang Ali. Bang Ali dulu. Kita Adik saya ngomong sampai dulu, baru pagi. kau. Kita Iya, ngomong sampai banyak- pagi. Sampai banyak pagi cerita sampai kau. besok. Sampai pagi sampai besok. Manusia purba, kamu tahu adab tidak manusia purba? Kamu Bukan giliranmu, itu. Bung Johan, bukan giliranmu. Ini giliran Oke, kami oke. dulu, Bung. Silakan, Sabar. silakan. Silakan, saya dengar Iya, oke. saja. Dindali, silakan. Host, kalau manusia purba diajak diskusi, kita jatuh level kayaknya ini. Gak apa-apa. Kita ajarin. Bukan jatuh level, kau kalah. Kita ajarin dia berjalan, cara dia berjalan yang baik. Aduh, kau tidak akan diam, kalahkan Johan. saya. Johan, Ini Udah murid. diam dulu, Bung Johan. Saudara diam Oke, dulu. oke, saudaraku. Oke, kita diskusi. Iya. Jadi gini, Iya. Bro Johan, iya. Kau turun ya. Banyak orang Kristen di bawah yang mau menggantikan. Biar. Kita luruskan cara jalannya, bengkok-bengkok cara jalannya. Nggak bisa, saya dengar dulu saya ngomong ya. Tunggu sabar, gantian dengar, kita, ini dengar. giliran kami. Jadi Kita berdiskusi nih. Orang Iya. Muslim, yang Muslim dulu, yang Jangan di-kick lah. Iya, asik juga Dinaikkan sebenarnya. lagi. Iya, Naikkan jangan lagi. Dinaikkan lagi. Kita Nanti hargai tinggal, semangat. iya. Kita tinggal berikan arahan. Kalau Muslim bicara jangan dipotong. Begitu giliran dia bicara kita tidak potong. Iya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman semua, ternyata tidak sampai kepada pengutukan Yesus dalam Galatia 3:13 yang diaminkan oleh si Dewan Wahyu. Bahkan dia dengan berani-beraninya mengatakan dan mengangkat Yohanes 1 ayat 29 bahwa lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Dia banggakan gelar anak domba sebagai pengorbanan, sebagai penebusan dosa. Yang dia cocok-cocokkan nubuatannya dengan Taurat yang tidak lain dan tidak bukan hanya tempelan belaka, tetapi dihapuskan konsekuensi hukumnya dalam keimanannya hari ini. Dan saudara Dewan Wahyu, dengarkan baik-baik. Cocokologi Anda itu mental, karena dalam hukum Taurat, buka Imamat 4:32, jika ia membawa seekor domba sebagai persembahannya, menjadi korban penghapus dosa, haruslah ia membawa seekor betina yang tidak bercela. Betina yang tidak bercela. Pertanyaannya, apakah Yesus domba jantan atau domba betina, saudara?
Tidak masuk pengorbanan anak domba. Bahkan itu pelecehan kepada Yesus. Anda katakan Bu Rahma dia domba. izin Bang Ali. Bu Rahma Pak, izin Bang biar Ali. 3 oten di sini Yang- biar yang 3 hakiki saya itu, kurban itu bentar Wahyu, Diam sabar dulu. Wahyu. Diam dulu. Sabar Giliran saya. dulu. Nanti Ya bentar Bang Ali, sedikit interupsi Bang Ali. Anda bantah. Iya. Mami muslim non muslim? Mami, Oh, halo. Mami. Saya Kristen. ya. Halo. Oke, saya turunkan Bunda Rahma biar kita fair, 3 muslim 3 Kristen di sini. Saya tidak ikut diskusi, tapi teman 3 Kristen ini boleh ikut diskusi, akan melawan Bang Zuma dengan Bang Ali. Saya naikkan Johan lagi, izin untuk turunkan Bunda Rahma. Mohon maaf ini terbatas slotnya karena tidak buka 9. Izin Bunda Rahma. Iya, nggak apa-apa Uni. Uti, Silakan. maaf ya Uti. Bunda Iya, Rahma iya. kita join lagi. Buat teman-teman muslim yang lain izin tidak bisa menaikkan dulu karena kita cuma 6 slotnya ya. Oke, Oke. Johan kalau bisa diluruskan dulu, diatur. Johan. Oke, Johan oke. kalau bisa diajak diskusi dengan baik, saya tidak kick Anda, oke? Oke, saya dengar saja. Ya. Bila giliran saya akan sampaikan ya. Baik. Makasih banyak Bang Johan. Jangan jadi manusia Oh. purba. Oh, bukan manusia purba. Udah diam. Oh, diam. Oke. Oke, jadi cocokologi Anda, Wahyu, nubuatan Yesus sebagai anak domba pengorbanan adalah nubuatan yang tidak ada kaitan dan tidak ada buktinya sama sekali. Ini saya katakan kepada Anda dengan sangat jelas dan tegas. Yesus itu adalah seorang lelaki, seorang pria, maka tidak bisa dianalogikan sebagai domba karena dalam hukum korban dalam Taurat, domba yang dikorbankan harus betina yang tidak bercela. Dan hewan yang harus laki-laki atau pria atau jantan adalah lembu ataupun kambing. Lalu di dalam imamat juga dijelaskan kalau memakai korban domba berarti yang ditebus adalah dosa perorangan personal, bukan dosa komunal atau kelompok. Lalu sebaiknya Anda revisi kembali Yesus sebagai anak domba yang menjadi korban penebus dosa manusia. Lalu poin keempat, dengarkan baik-baik. Jika Anda katakan dia korban penghapus dosa, dalam hukum Taurat, dalam hukum perjanjian lama, diatur tata laksananya. Yang pertama, harus disembelih dengan cara kosher. Apa kosher? Disembelih dengan belati yang tajam, dengan nama Elohim. Lalu penyembelihnya juga adalah imam Yahudi. Lalu pertanyaannya sekarang, siapa yang mengorbankan Yesus? Imam Yahudi atau Hansip Romawi? Ternyata Hansip Romawi, di situ batal lagi. Oke. Yang kedua, poin selanjutnya. Dalam tata cara kosher, korban itu harus dikuras habis darah dan lemak tubuhnya. Apakah ketika Yesus disalib dikorbankan, darahnya dikuras dan lemaknya dipisahkan dari tubuh? Ternyata tidak, saudara-saudara. Maka nubuatan korban penebusan dosa Yesus tidak masuk dengan pelaksanaan korban secara hukum Taurat. Batal secara hukum. Maka cocokologi kalian mengambil-ngambil, mengais-ngais nubuatan PL, lalu kalian tempel PL dalam kitab kalian, Ya, tapi Kak. Ini tidak siapa kalian yang mau jalankan ditanya? hukumnya. Kau Jangan diam dulu, bicara Johan. dulu, Johan. Oke. Selesai Bang Ali. Jadi dengar ya Johan. Oke, Di sini oke, ada oke. 3 muslim, saya, Bang Ali dan Bang Zuma. Nah di sini ada kalian 3 non muslim, Dewan Wahyu, Johan dan Mami. Oke, Waktumu oke. berbicara nanti, jangan diganggu dulu. Oke, sorry, saya Oke, tidak oke. bisa tampilkan timer. Saya izinkan siapapun narasumber saya di sini untuk berbicara secukupnya. Tapi kalau terlalu panjang nanti baru saya akan ingatkan. Silakan Jangan ambil panjang waktu. banget lah. Oke, Iya, tapi Ya, mereka oke. mereka adalah orang Oke. yang pro diskusi, kau yang jarang diskusi ya. Silakan lanjut Bang Ya, Ali. Oke, saya minta setengah menit aja lagi closing dari tahap pertama ini. Maka cocokologi nubuatan korban anak domba Yesus tidak didukung oleh hukum korban dalam Taurat. Revisi lagi anak domba, jadikan aja anak lembu biar cocok dia sebagai lembu jantan. Lalu, saudaraku, penghinaan dan hujatan kalian kepada Yesus telah melampaui batas. Tidak hanya kalian katakan dia terkutuk kematiannya, bahkan kalian katakan dia anak binatang. Sekian. Terima kasih. Baik, sekarang giliran dari teman-teman Kristen menanggapi hujah dari teman-teman Muslim. Dewan Wahyu silahkan 3 menit ya, perkirakan saja ya. Silakan dimulai dari sekarang. Penghapusan dosa itu inisiatif dari Tuhan ya, saudara-saudara ya. Sejak manusia jatuh dalam
dosa, Allah atau Allah itu sudah menyediakan, ya kan? Dari perjalanan perjanjian lama sampai perjanjian baru itu adalah gambaran. Ada benang merah. Ada benang merah, saudara. Bagus dibaca pelan-pelan. Di situ kelihatan, ya kan? Nah, begitu masuk perjanjian baru yang dibilang itu anugerah. Itu di situ kasih. Zaman perjanjian lama dan sampai perjanjian baru, Allah tuh secara langsung turun, ya kan, kepada umat pilihannya, ya kan? Kita tuh nggak masuk orang-orang pilihan Allah, ya kan? Orang Indonesia pemakan babi, pemakan anjing, orang-orang yang dibilang kafir, kata orang Yahudi. Siapa kita? Ya kan? Cuman karena Al-Imran 50 tuh kan, oleh karena Yesus, ya kan, dia menghalalkan sebagian yang diharamkan. Ya kan? Nah, di sini mengenai cocologi Taurat. Hakikatnya korban itu adalah yang jantan. Ingat anak sulung mati, peristiwa Musa keluar dari perbudakan, ya kan? Itu adalah gambaran, itu udah gambaran. Ingat ketika Ibrahim mau mempersembahkan anaknya, itu udah gambaran dari penebusan itu. Ingat nggak Musa menaikkan ular tedung sehingga Bani Israel yang melihat kepadanya melihat aja nih tidak binasa. Makanya gambar-gambar di apotek itu gambar ular tuh. Nah, itulah gambaran seperti itu. Kristus harus ditinggikan supaya setiap orang yang melihat diselamatkan. Ingat waktu. Iya. Baru ngomong sebentar udah inget waktu. Ya, pokoknya di sini adalah gambaran. Perjanjian lama Taurat bukan meniadakan. Bang Suma, Bang Handi itu sering sebut katanya hukum ditiadakan. Enggak, bukan ditiadakan. Hukum Taurat tetap ada, tapi perjanjian baru itu perjanjian baru. Kirbat lama nggak mungkin menampung anggur yang baru. Anggur yang baru itu harus taruh di tempat yang baru. Nggak mungkin baju lama ditambal dengan kain baru, akan terkoyak, ya kan? Jadi di sini ada dua perjanjian. Mereka yang mau berjalan dengan Taurat silahkan. Ya kalau saya lihat umat Muslim, ya, saya dulu Muslim, saya Islam dulu, berjalan dengan Taurat. Ya kan? Kalau sekarang saya berjalan dengan anugerah Tuhan, dan saya bisa lihat kok sebenarnya Al-Quran isinya itu kekristenan, isinya para rasul. Oke, waktu habis. Dewan Wahyu, silakan kepada Mami. Mami, silakan Mami. Ini terpaksa harusnya dilihatkan timernya ini. Aduh, semena-mena dia kalau dibiarkan ternyata. Baiklah Mami, silakan Mami. Waktunya 3 menit dimulai dari sekarang. Kenapa Yesus itu diibaratkan sebagai domba sembelihan itu kan? Nah, dari awal dia itu kan memang bukan suatu yang dikatakan sebagai binatang apa semua itu. Dari awal itu dia menebus dosa manusia itu dari awal. Dia itu Allah, ya. Setelah dia Allah yang mengosongkan dirinya. Filipi 2 ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap, ya, kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia tidak mempertahankan lagi dirinya, ya, sebagai kedudukannya sebagai pemilik semua alam semesta. Dia harus mengorbankan dirinya sebagai sembelihan. Ya, apapun dia namanya itu, dia itu sudah mengorbankan dirinya, tidak mempertahankan lagi, ya, untuk menebus dosa manusia itu.
melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, dalam iman Kristen, ya, imanmu lah yang menyelamatkan kamu. Ya, iman ya, tanpa iman ya mau 1000 ayat pun ya disampaikan. Kalau tanpa iman kita percaya bahwa Allah itu ya telah menebus dosa manusia lewat yang diberikan nama malaikat kepada Yesus sebagai dia menurunkan dirinya, mengosongkan dirinya sebagai manusia. Keadaannya sebagai manusia. Ya. Jadi jangan diartikan yang aneh-aneh. Ya, seperti yang dikatakan yang kaum muslim tadi. Makanya kita harus mempelajari sejarah dari awal ya, apa yang dimasukkan Yesaya 44 ayat 6 ya, beginilah firman Tuhan, Raja dan penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu, akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Ya, jadi dia awal dan akhir. Akhirnya dia menyelamatkan manusia itu. Waktu habis Bu, lewat 4 detik. Habis waktu Bu. Anak domba. Habis waktu. Aduh. Oke, terima gaji Bu, terima gaji. Waktu Bang Zuma dan Bang Ali menanggapi. Kita sapa dulu Johan, karena Anda 2 kali saya harus mengisi slot dengan teman-teman Kristen ya. Kalau nanti ada Johan, kamu saya ganti ya. Siapa namanya? John Andre. Kamu nanti menanggapi John Andre setelah Bang Zuma dan Bang Ali menanggapi Mami dan juga Dewan. Silakan Bang Zuma, karena teman Kristen kita 3 orang, otomatis mereka dapat waktu 9 menit. Maka Bang Zuma dengan Bang Ali 9 menit untuk berdua. Silakan diatur saja nanti. Silakan Bang Zuma, dimulai dari saya reset waktu dulu. Oke, dimulai dari sekarang. Oke, baik. Jadi adalah satu hal yang aneh gitu ya. Ketika di luar agama daripada Kristen justru memuliakan Yesus itu dengan porsi yang sesungguhnya. Dikatakan dia nabi, dikatakan dia rasul, dikatakan sebagai utusan Allah yang kemudian terkemuka di dunia dan di akhirat. Tapi itu tidak sinkron kemudian dengan apa yang ada di dalam kitab teman Kristen yang justru mengaku sebagai pengikut bahkan penyembah. Kalau kita melihat di dalam kitab saudara, itu justru membenarkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Wa ma yatihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Karena yang terjadi dalam pandangan orang yang sehat, normal, yang terjadi kepada Yesus itu bukan sebuah kemuliaan, bukan sebuah kekudusan, tetapi itu adalah penghinaan, penghujatan. Yesus di situ justru nyata diolok-olok oleh kalian. Kenapa tidak? Di dalam kitabnya orang Yahudi, sekali lagi saya katakan, jelas sekali dikatakan, jangan kau membunuh orang yang benar. Dan Yesus ini adalah orang yang benar. Dia bukan orang yang cacat, bukan orang yang tercela, apalagi sampai pada poin terkutuk. Ya, tidak ada titik di mana apa yang menjadi acuan teman-teman Kristen membuat Yesus itu sebagai korban di atas tiang salib sebagai sesuatu yang bisa dibenarkan baik oleh kitabnya orang Yahudi maupun oleh Yesus itu sendiri. Saya bacakan ya, Keluaran 23 sangat jelas sekali di sana dikatakan bahwa perintah Tuhan, jangan kau bunuh orang yang tidak berdosa, orang yang tidak bersalah. Bagaimana mungkin kemudian Yesus ini akan dipersembahkan untuk Theos ketika ada perintah yang melindungi dia supaya dia tidak dilakukan pembunuhan terhadap dirinya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang orang yang benar tidak boleh kamu bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Kalian tidak akan dibenarkan. Kalian mengaku berdosa. Kalian mengaku bersalah. Kalian mau dibenarkan. Hanya oleh karena Yesus itu dipersembahkan. Tidak bisa. Itu perintah Tuhan. Jadi bagaimana mungkin konsep Kristen, konsep gereja akan lolos ya, di mata kebenaran
kalau melanggar perintah Tuhan. Jangan kau bunuh orang yang tak bersalah. Herodes mengatakan Yesus tidak bersalah. Pilatus mengatakan Yesus tidak bersalah. Hanya kalian yang mengatakan Yesus itu bersalah dan terkutuk. Sementara perintah Tuhannya jangan kau bunuh Yesus. Karena Yesus itu orang benar. Coba saudara-saudara renungkan. Terima kasih. Bisa saya jawab? Belum, ini masih waktu Muslim. Waktu Lanjut Bang Muslim Zuma. 9 menit. Bang Zuma sampai 5 menit nggak apa-apa. Saya ambil 3 menit nanti. Oke. Lanjut Bang Zuma. Jadi kalau Anda mengatakan, oh dia harus terkutuk gitu loh. Dia harus mati. Wajib. Sebagaimana yang tertuang dalam surat Roma. Surat Paulus kepada orang Roma. Di dalam Roma 14:9. Dia ini harus jadi mayat dulu supaya menjadi Tuhan. Ini ilmu dari mana? Ini ilmunya orang Farisi. Di mana orang Farisi itu adalah orang yang harus dijauhi menurut Yesus. Orang Farisi itu harus dijauhi. Orang Farisi jangan didengarkan. Sementara kalian, ya, yang membentuk agama kalian adalah orang Farisi, yaitu Paulus. Sementara Yesus meminta kepada murid yang asli agar jangan mendengarkan, supaya berhati-hati kepada orang Farisi. Nah, ini dulu Anda bantah, saudara-saudara Kristen saya. Keluaran 23 nomor 7, haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Kalau ada perintah Tuhan yang mengatakan bahwa Yesus datang untuk menjadi tebusan, itu adalah perkara dusta. Karena tidak ada dalil dalam kitabnya orang Yahudi, tidak ada ketetapan, tidak ada aturan, tidak ada hukum-hukum yang mengatakan bahwasanya Tuhan meminta persembahan darah manusia. Lalu, bagaimana ceritanya Yesus harus mati di atas tiang salib demi orang-orang Kristen ini? Di mana orang Kristen di dalam Galatia 2 nomor 14, Paulus sendiri mengatakan bahwa orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Bagaimana mungkin kemudian orang yang hidup secara kafir, Tuhan datang dalam rupa manusia, dibunuh untuk dipersembahkan kepada Theos? Yesus orang yang benar. Kalau Yesus orang yang benar, maka tidak ada dalil pembenaran untuk membunuh Yesus. Kecuali ajaran paganisme yang mempersembahkan manusia kepada Dewa Molok. Silakan. Baik. Bang Ali, silakan. Oke, saya lanjutkan. Teman-teman, kembali cocokologi gagal yang mereka sajikan kepada kita tidak pernah bisa dibuktikan bahwa Yesus adalah anak domba korban yang harus dipersembahkan untuk menghapus dosa manusia, karena tidak didukung dalam perjanjian lama dan hukum Taurat atau hukumnya Yahudi. Sekali lagi saya ulang agar teman-teman mendapatkan poinnya. Ketika mereka mengambil Yohanes 1:29, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Lalu mereka katakan anak domba Yesus ini harus dikorbankan untuk menghapus dosa mereka agar terbebas dari berbagai macam ketentuan Tuhan untuk melakukan berbagai macam hukum yang telah ditentukan. Bersunat, tidak makan babi. Jadi dengan kematian Yesus, sebagaimana kata Paulus ya, Efesus 2:15, kematiannya telah membatalkan segala ketentuan dan hukum Taurat. Jadi kalian ternyata hanya mendompleng PL untuk mengais-ngais nubuatan, tetapi kalian katakan segala hukumnya terhapus dan terbatalkan agar kalian bebas hidup sebebas-bebasnya. Tidak ada aturan, tidak ada pengikat, tidak ada ketentuan Tuhan yang kalian takuti. Kembali kepada anak domba yang kalian fitnah, kalian hujat Yesus yang mulia dan suci dengan nama binatang, tertolak dalam ajarannya Taurat, ajarannya Yahudi. Imamat 4:32, saya baca sekali lagi. Jika ia membawa seekor domba sebagai persembahan korban penghapus dosa, haruslah dengan membawa domba betina yang tidak bercela. Ini Yesus, apa kalian ingin cocok-cocokkan menjadi domba betina juga? Nauzubillah min dzalik. Saudara-saudara, sadarlah dari imajinasi, dari iman khayal-khayalan kalian. Tidak ada nubuatan yang mendukung ketuhanan Yesus yang bisa kalian buktikan secara ilmiah dari perjanjian lama. Semuanya hanya cocokologi, semuanya di atas awang-awang dan halusinasi. Jadi fungsi PL yang kalian tempel di Bible selama ini hanya mengais nubuatan, tetapi kalian batalkan hukumnya. Bahkan Paulus dengan sangat kejam dalam Galatia 3:13 mengatakan Kristus telah menjadi kutuk karena menebus kita dari kutuk hukum Taurat.
kalian katakan dia terkutuk demi kalian tidak lagi menjalankan hukum Taurat. Lalu tidak sampai di situ. Paulus menegaskan kembali, sebab ada tertulis, terkutuklah siapapun yang mati di kayu salib. Bahkan kematiannya kalian katakan sebagai kematian yang terkutuk. Luar biasa, luar binasa saudara-saudara. Maka saya katakan, penistaan dan penghujatan kepada Yesus datangnya dari kalian. Dalam Islam, kami tegaskan Al-Quran meninggikan dan memuliakan derajat Yesus. Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wajihan fid dunya wa fil akhirah. Dia adalah sosok terkemuka, sosok yang mulia, sosok yang suci dalam kehidupan dunia, begitu juga setelah kematiannya di akhirat. Al-Quran membela kesucian dan kemuliaan Yesus, yang kalian katakan terkutuk, yang kalian katakan mendapatkan laknat demi penebusan dosa dan kebebasan kalian dari hukum Taurat. Al-Quran juga menarasikan bahwa dia di hari kelahiran dan hari kematiannya mendapatkan kesejahteraan, mendapatkan kemuliaan, mendapatkan keberkahan dari Tuhan. Bahkan hari di mana dia dibangkitkan dalam keadaan hidup. Saudara-saudara, bertobatlah dari menghujat Yesus. Terima kasih Bang Ali. Diam dulu Oke. Johan, nggak usah ketawa-ketawa Siapa lagi? Johan. Tenang. Saya sapa dulu John Andre, mau lanjut ikut diskusi dengan tema yang sudah ditentukan atau mau mengganti dengan random di bawah dan doa kepada Yesus. Mohon maaf buat saudara-saudara muslim, saya belum bisa naikkan karena full komalnya. Jadi buat teman-teman Kristen yang di bawah ada random dan juga ada doa kepada Yesus. Andre, kamu mau lanjut atau ganti? Kamu mau ikut? Andre, kamu mau ikut atau digantikan dengan teman Kristen di bawah? Mana tahu Andre. ada Pak Bom. Suaranya lupa. Ikut suaranya. Bisa didengar Bang Zuma sama Bang Ali suaranya? Kecil Tadi suaranya. dia katakan Bluetooth. Hostnya lupa, suaranya hostnya. Hah? Hah? Apa ini? Suaranya Kita kalau- bagus. Bagus, suara host bagus. John, si John. Lupa bang, suara hostnya nggak kedengar ngomong apa. John, Kedengaran. kamu diganti dulu ya John. Sorry, kamu ganti aja. Jadi kita butuh yang stabil dulu ya. Ya, saya naikkan satu lagi ke Kristen biar fair ya. Ada Jadi bom-bom. mohon maaf. Ya, kalau ada bom-bom naik bom-bom. Kalau nggak ada bom-bom ya udah pulang kampung sana bom-bom sana. Aduh, waktunya timernya belum ini ya. Oke, saya naikin satu lagi Bang Zuma. Jadi kita biar ini ya, biar fair ya. Jadi fairnya itu sebenarnya 3 Muslim, 250 orang Kristen. Tapi ya nggak apa-apa, komalnya nggak cukup. Silakan. Terganteng Ya udah. betul. Aku kan mau sampaikan firman Nggak Tuhan serius doang. lah, ngomong lah. Ya, Ya udah Yohanes- sampaikan firman Tuhannya. Johan, waktu Nah. jalan itu. Iya, Ai, Yohanes 11 ayat 25. Isma, Tuhan Yesus berkata, Majang. Tuhan Yesus berkata, Yohanes 11 ayat 25, Tuhan Yesus berkata, cepatlah, Johan. Aduh. akulah kenapa? Aku udah ngomong loh. Udah. Akulah kebangkitan dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa nyenggol aku gitu. Bukan. Lanjut. Akulah, Yohanes 11 ayat 25, akulah, Tuhan Yesus sendiri berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, kalian itu dia ya, akan kalau hidup, nggak ngerti dia dari akan hidup. mula Dengar. pertama Alkitab, Aduh. jangan potong-potong dari Tidak. awal siapa itu Yesus, siapa Iya, oke. itu Allah. Oke. Yohanes 1 ayat 1 Jangan ya. asal ngomong. Jangan dipotong Itu sama dulu. Kristen kenapa? Ganggu tuh Johan Kristen nih, man. Dulu. Sesama penyembah manusia kok ribut.
Waktunya kalian bukan manusia. Mami. Oi. Pada mulanya bukan kami sembah manusia, tapi Allah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Allah itu adalah firman. Paham kah? Nah. Kalau kau jadi Tuhan, kau tuh jahat, kau setan. Tapi Tuhan jadi manusia itu baru sempurna. Kamu tahu kah? Pak Johan ini dulu lah, gelut dulu kalian. Nah. Jadi saya mau sampaikan lagi saudara-saudaraku, Yohanes 11 ayat 25, dengar nggak? Tuhan Yesus sendiri berkata, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun sudah mati. Berbicara hidup, berbicara jiwa, berbicara mati, berbicara tubuh. Tubuh kau mati, tapi jiwa kau hidup kekal. Kamu tahukah? Paham? Gak usah teriak-teriak lah kau Johan, gak peka. Nggak, saya harus tegas supaya kalian pun selamat. Bukan saya selamat, bukan orang Kristen. Kau rungkat rumku nanti, gara-gara kau rumku rungkat Johan. Yohanes 10 ayat 30, Tuhan Yesus sendiri berkata, aku dan Bapa Allah itu satu. Jadi kalian mau panggil Bapa yang mana? Allah yang mana satu? Saya tanya kamu kalian, coba, Allah yang mana? Pergi sembah batu hitam di Ka'bah sana kah? Habis waktu kau Johan. Oke. Kau teriak-teriak kau. Teriak-teriak kau nanti rungkat rumku nanti ku tempel. Juga Johan lama-lama. Puji Tuhan, saya sudah sampaikan ya. Ya, udah aku sampaikan. Silakan doa. Udah diam lah. Aish. Silakan doa kepada Yesus 3 menit dimulai dari sekarang. Aduh kesetrum. Kesetrum, cabut dulu itu casanya, sakit kuping. Oke, terima kasih. Sudah lanjut. 3 menit dari sekarang. Sesuai si admin nih. Ya oke, saya sesuai. Halo Bang Ali. Oke. Silakan Agung. Paus. Ya, sesuai topik aja, sesuai topik. Yesus terkutuk atau suci? Ya, kalau saya jawab suci ya. Suci, kita pakai Lukas 1:35. Dikatakan di situ disebut kudus atau suci. Jadi kalau ditanya Yesus suci, ya suci. Kemudian Yesus terkutuk, ya jawabannya tidak sih. Sesuai dengan 1 Petrus pasal 2 ayat 21 sampai 22. Saya bacakan ya. Di situ dikatakan begini. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Jadi kalau misalkan dikatakan terkutuk, ya tidak, karena dia memang tidak ada tipu daya ya, apalagi menipu sampai bertahun-tahun begitu. Itu tidak ada. Dia benar-benar tidak sedang membuat tipu daya, baik untuk muridnya, untuk orang Romawi, atau untuk siapapun lah yang mengikuti sejarahnya Yesus. Dia benar-benar mengikuti peristiwa, menjalani sesuai apa yang disampaikan. Dikatakan dia akan wafat dan bangkit, dan itu benar-benar terjadi. Jadi kalau sesuai tema ditanya Yesus terkutuk, tidak. Suci, ya suci. Itu jawaban dari saya, Bu. Jadi kalau sesuai tema ditanya Yesus terkutuk, tidak. John, mute dulu John, matikan device-nya dulu satu-satu aja John. Ya masih ada waktu 1 menit lagi buat Anda ya. Siapa namanya itu? Albertus Agung ya. Siapa ini namanya? Diganti namanya. Silakan. Saya matikan ya. Tetap saya lanjutkan. Masih ada sisa 1 menit lagi. Mau dilanjut?
Sudah sih, sudah cukup jawaban saya itu. Kalau ditanya Yesus terkutuk, tidak. Suci, iya. Tapi saya perkuat dengan 1 Petrus pasal 2 ayat 22. Dikatakan ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Di dalam mulutnya aja tidak ada tipu daya, apalagi dalam hidupnya. Nah begitu. Jadi kalau misalkan mungkin ada cerita-cerita fitnahan kepada Yesus, ya itu bukan Yesus, itu tipu daya orang yang membuat cerita. Kira-kira begitu. Sudah cukup. Oke, siapa yang mau menanggapi lagi dari pihak Kristen, John atau Dewan Wahyu? Oke, saya coba Aduh, John, tanggapi ya. suaranya kenapa? Oh, Bang Zuma bisa dengar dengan Bang Ali suaranya si John? Si John Bisa. Ya, Oke, good. Silakan lanjut, John. Bisa. Jadi kalau dikatakan Yesus terkutuk atau suci, tentu suci ya. Karena begini, dalam hukum Taurat itu, anak domba itu kan digunakan dalam upacara kurban. Di mana itu ayatnya itu? Di pesta Paskah di Keluaran 12 ayat 3. Nah, jadi domba yang dipahami oleh teman-teman Islam ini seperti Bang Juma ini memang salah persepsi gitu ya. Domba itu adalah kiasan ya. Manusia dalam hubungannya dengan Allah ya. Makanya di dalam Mazmur 23 dikatakan Tuhan adalah gembalaku. Nah, seiring dengan apa yang dikatakan di Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik katanya. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jadi Yesus Kristus disebut anak domba Allah karena ia memberikan dirinya sebagai korban penebusan bagi dosa-dosa dunia. Seperti apa yang termaktub di Yohanes 1:29. Nah, jadi yang menderita di dalam kitab Yesaya ini digambarkan seekor domba ya, di Yesaya 53 ayat 7 itu. Ya, jadi Yesus adalah yang menderita, yang pergi ke tempat untuk memikul dosa-dosa semua orang. Jadi tugas Yesus dari Bapa yang mengantarnya ke sana, sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tapi melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Jadi maksud kata utusan itu adalah firman itu yang menjadi manusia itu diutus oleh Bapa. Jadi di dalam Injil Yohanes ini adalah sebuah tipologi ya. Yesus disalib tepat ya. Jadi tolong dipahami dulu ya untuk Bang Juma ya. Untuk Bang Ali juga ya. Yesus disalib tepat pada waktu domba-domba korban Paskah disembelih. Itu di Yohanes 19:14. Jadi tidak ada tulang Yesus yang dipatahkan, tidak ada tulang domba Paskah yang dipatahkan pula. Nah, jadi ini adalah sebuah pengulangan tema dari kitab Keluaran di dalam Perjanjian Baru, menunjukkan bahwa Yesus ya menumpahkan darahnya sebagai anak domba Paskah yang baru dan lebih mulia. Ya, seperti yang tadi saya bilang di Yohanes 1:29. Maka domba kurban dari Perjanjian Lama ini adalah sebuah tipologi. Tipologi apa? Yang digenapkan di dalam Kristus, anak domba Allah. Jadi di dalam Keluaran 12 ayat 5 itu tipologinya itu Kristus adalah anak domba yang tak ternoda. Karena apa? Kenapa dikatakan tidak ternoda? Karena berasal dari Allah. Sebagaimana Allah memberikan seekor kambing gunung ya kepada Abraham untuk kurban. Jadi itu yang dimaksud tipologi. Ketika menggantikan Ishak gitu ya, Kristus itu adalah anak domba yang menghapus dosa-dosa dunia. Jadi di dalam Ekaristi ya, mungkin nggak ngerti Ekaristi ya. Di dalam Ekaristi, Kristus itu adalah anak domba kurban, ya sesuai dengan 1 Korintus 5 ayat 7, ya. Jadi tolong dipahami tentang pemahaman Kristus sebagai anak domba gitu ya. Mungkin itu aja dulu ya, yang bisa saya sampaikan ya. Nggak perlu panjang-panjang nanti dibilang gini lagi ya. Terima gaji. Oke, silakan di Dewan Wahyu ditanggapi, ditambahkan. Oke, ya Yesus itu kurban ya. Kalau Yesus nggak berkorban, nggak menyatakan pengorbanan itu, sampai sekarang pun orang Yahudi atau orang Kristen tuh masih membawa korban ke Bait Allah. Setiap ibadah ya, bawa binatang, ya kan? Ingat nggak Yesus di di Bait Allah, dia mengusir para pedagang-pedagang hewan ternak. Ya kan, dia bilang di situ dalam 3 hari aku akan bangun baitku, ya kan? Nah itu berbicara tentang kematiannya, tentang karya salibnya dalam 3 hari, ya kan? Ketika Yesus mati, ya kan? Tabir Bait Allah itu terpecah, terbelah jadi 2, ya kan? Nah dia tuh di situ menjadi kurban, dia yang akhirnya nanti yang membawa kita tuh sebagai imam,
dan korbannya itu dirinya sendiri. Dikatakan dia sebagai imam besar yang agung, ya kan? Nah, kalau di Yesaya dikatakan penasihat ajaib, ya kan? Bapa yang kekal, imam besar agung, ya kan, di situ. Nah, di situ nubuatan itu terjadi, ya kan? Kalau sampai sekarang orang datang ke rumah Tuhan harus bawa korban kambing, kasihan dong yang mereka yang nggak mampu. Kenapa kalian yang bersunat nggak bawa korban? Coba setiap kali menghadap Tuhan. Istilahnya kan seperti itu. Rumah Tuhan itu akan bau. Ya kan, secara logika aja kita berpikir. Ya kan? Kasihan orang-orang yang nggak mampu, yang nggak bisa membawa korban lembu atau domba atau kambing atau bawa tekukur, ya kan? Nah, Tuhan itu adil, makanya dia tahu manusia ini nggak bisa selamanya mengikuti hukum Taurat, ya kan? Makanya hukum Taurat itu dia genapi, bukan meniadakan, dia menggenapi, ya kan? Bukan meniadakan ya, dia menggenapi, ya kan? Kalau kalian mau berjalan dengan hukum Taurat silahkan, tapi ada yang namanya perjanjian baru. Ya inilah perjanjian baru, perjanjian dengan darahnya. Begitu ceritanya. Oke, sekian dari saya. Habiskan saja waktunya itu. Ngomong apa kek biar fair. Oh iya. Oh, jangan fitnah Paulus. Tadi Bang Zuma bilang ya. Paulus dibilang, itu kalian ajaran Paulus, ya kan? Paulus itu rasul pilihan, ya, nggak baik memfitnah, ya. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan, ya kan? Kita siapa coba, dia lebih pintar, dia itu Paulus seperti orang pintar, ya, orang pintar Yahudi dipilih Tuhan. Oke, waktu kamu habis. Baik, sekarang tim Muslim ya, saya riset waktunya dulu. Siapa dulu, Bang Ali atau Bang Zuma? Silakan. Silakan Ambil Abang waktu. dah. Abang dah dulu. Silakan Bang Da, 5 menit dimulai dari sekarang. Jadi yang Anda sajikan 3 saudara Kristen ini semuanya ajaran Paulus yang Anda bawa. Yang kita minta ini ajaran Tuhannya. Tolong kedepankan ajaran Tuhannya gitu loh. Jangan ajaran orang-orang Farisi yang Anda lebih utamakan di sini. Kalau Tuhan mengajarkan tentang konsep keselamatan itu jelas. Kurbannya harus hewan. Dan di dalam kitabnya orang Yahudi sangat terukur, Imamat 4 di situ semua sudah dijelaskan. Kalau yang berdosa itu adalah rakyat jelata, maka kurbannya adalah kambing betina. Kalau pelaku dosanya adalah tokoh agama, maka kurbannya adalah kambing jantan. Kalau dia adalah seorang imam yang berdosa, maka kurbannya adalah lembu jantan muda. Dan kalau dia seluruh Bani Israel, sebangsa Bani Israel itu melakukan dosa, maka lembu jantan muda yang harus menjadi korban. Lalu dosa apa yang harus dengan korban manusia? Dosa apa itu? Dosa apa? Hah? Sementara dalil di dalam kitabnya orang Yahudi sangat jelas mengajarkan tentang konsep persembahan yang sesuai dengan Al-Quran. Tuhan minta persembahan darah hewan. Ketika yang berdosa adalah rakyat jelata, ketika yang berdosa adalah tokoh agama, ketika yang berdosa itu adalah Bani Israel secara semuanya berdosa, secara berkelompok, maka korbannya adalah lembu. Lalu dosa apa yang harus manusia yang menjadi penebusnya? Dosa apa tuh? Di mana tertulis tuh? Kalian aja yang bikin-bikin itu, karena Anda mengikuti tafsir orang Farisi. Jelas sekali dalam kitabnya orang Yahudi bahwa ketika mereka itu bersalah, berdosa, anak domba itu harus jantan kalau pelakunya adalah imam atau pelakunya rakyat jelata yang berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing, kata kitab Keluaran 12. Kamu harus mengurungnya sampai hari ke-14. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian darahnya harus diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang itu memakannya. Dagingnya harus kau makan pada malam hari. Ya, dan juga yang dipanggang. Mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Jangan kamu makannya mentah atau direbus dalam air. Ini jelas ini.
Kaidah penebusannya itu jelas di dalam kitabnya orang Yahudi yang adalah perjanjian baru. Nah, sekalian saya ajarin. Perjanjian baru Tuhan dengan Bani Israel itu adalah hukum Taurat, yaitu persembahan darah hewan. Itulah perjanjian baru itu. Kalau Anda tidak percaya dan masih perlu belajar, Yeremia 31 nomor 31 Anda baca. Sesungguhnya akan datang waktu, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru. Dengan siapa? Dengan kaum Israel. Dengan siapa lagi? Kaum Yehuda. Ada nggak kaum Kristen? Bani Paulus? Nggak ada. Jadi Tuhan mengadakan perjanjian baru hanya untuk kaum Israel dan kaum Yehuda. Apa perjanjian barunya? Baca nomor 33-nya. Tetapi beginilah perjanjian yang akan kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskan hukum Taurat dalam hati mereka. Berarti yang menjadi perjanjian barunya adalah korban hewan. Pahami dulu itu. Ini dalil. Kecuali Anda ingin melawan Keluaran 23 nomor 7. Keluaran 23 nomor 7 jelas sekali mengatakan, haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara bohong. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Bagaimana mungkin kemudian orang yang tidak bersalah, yaitu Yesus, menjadi korban untuk kalian yang bersalah? Ini data. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara bohong. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Tadi semua teman Kristen jelas di sini mengajarkan Yesus itu kudus, Yesus itu bersih, Yesus itu suci. Kalau begitu Yesus nggak boleh dibunuh. Karena dia bukan binatang. Dia manusia. Kalau korban penebus salah, korban penebus dosa, binatang yang kudus, bukan manusia yang suci. Kalau manusia suci yang dipersembahkan itu ajaran Dewa Molok. Makanya yang dipersembahkan itu bayi-bayi. Karena bayi itu masih suci. Makanya Dewa Molok itu dipersembahkan orang yang kudus. Kalau orang sudah dewasa itu pasti tercemar dengan dosa. Pasti ada kehilafan, termasuk Yesus. Maka yang dipersembahkan harus suci. Makanya persembahan kepada dewa-dewa, yaitu Dewa Molok, Dewa Dagon dan seterusnya, itu selalunya adalah anak yang masih suci. Kalau Anda mengatakan Yesus suci, ya jelas itu terbantahkan dengan Keluaran 23 ayat 7. Yesus tidak boleh dibunuh. Apa alasannya untuk dibunuh? Apa alasannya? Oh, dia untuk menebus dosa manusia. Di mana ilmunya kalian dapatkan? Di mana ilmunya kalian dapatkan bahwa dosa ditebus dengan darah manusia? Dan siapa yang minta darah manusia untuk menebus dosa? Ayo, sehebat apa lidah kalian bisa berputar-putar untuk kemudian bisa membantah data-data di dalam perjanjian baru yang adalah Torah, di mana mereka jelas sekali perjanjian barunya adalah korbannya harus hewan. Tidak boleh manusia. Tidak boleh manusia. Ini perintah. Harus hewan. Karena kenapa? Hewannya pun dimakan. Kalian pernah makan Yesus rupanya? Ya, pernah kalian bakar pahanya Yesus jadi daging panggang. Habis itu kalian makan. Jadi benarlah Al-Quran bahwasanya setiap data Nabi selalu diolok-olok. Yesus diolok-olok, disetarakan dengan binatang. Itulah kalian. Lantas kemudian Anda mengatakan, oh itu ada sebuah kebenaran. Kebenaran dari mana? Bantah Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau jauhkanlah dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Lalu bagaimana caranya Yesus ini bisa dibunuh? Supaya dia bisa dibunuh, apa yang bisa kita sangkakan ke dia sebagai orang yang bersalah? Sementara Herodes, Pilatus tidak menemukan kesalahan pada dirinya sedikit pun. Apakah boleh dibunuh orang yang tidak bersalah? Gak boleh. Gak boleh, itu perintah Tuhan. Kapan Anda melanggar perintah Tuhan? Jangankan penebusan dosa dengan darah manusia, pembunuhan terhadap Yesus aja kalian harus tanggung dosanya. Karena kalian telah membunuh orang yang benar. Demikian, silakan Dinda. Maaf kelamaan. Nggak apa-apa, Abang Da. Baik. Jadi inkonsistensi dari teman-teman Kristen ini, di satu sisi mereka mengatakan Taurat adalah sumber hukum, mereka tempel dalam Alkitab, tetapi pada satu sisi mereka mengamini apa yang dikatakan Paulus, Efesus 5:12, kematian Yesus membatalkan segala hukum Taurat. Padahal dalam Matius 5:17, apa yang dikatakan Yesus? Tinta merah. Sesungguhnya sebelum lenyap
langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Bahkan dalam Matius 5:17, Yesus berkata bahwa dia tidak datang untuk meniadakan hukum Taurat dan meniadakan kitab para nabi. Tetapi ketika kita tanyakan kepada mereka di mana nubuatan, di mana ayat bahwa Tuhan harus datang sebagai anak domba dan dikorbankan, dibunuh, disalib, mereka tidak akan merujuk kepada ayat perjanjian lama, karena sampai kiamat tidak akan ada ayat tersebut. Atau di mana Tuhan pernah menubuatkan bahwa dosa manusia ini, cara satu-satunya pengampunan dari Tuhan adalah melalui pengorbanan, melalui pertumpahan atau ditumpahkannya darah manusia, dibantainya seorang manusia, dan dipersembahkan sebagai korban. Tidak akan pernah kita dapatkan satupun ayat yang merujuk kepada peristiwa ini. Sehingga PL sekali lagi hanya dijadikan tempat mengais-ngais nubuatan, tetapi ditinggalkan secara total ketika berkaitan dengan hukum yang mengikat kehidupan. Habis waktunya, mungkin nanti kita tambahkan lagi. Oke, silakan teman-teman Kristen, 3 menit dimulai. Oke, itu Johan ada di bawah antri. Bang Zuma sama Bang Ali, gimana Johan dilanjut atau tetap dengan formasi seperti ini? Ya, kasihan ini yang udah naik ini, biar aja dulu. Oke, biar aja dulu ya. Oke, sorry Johan, nanti Anda masuk lagi di sesi selanjutnya ya. Oke, saya reset ulang waktu. John Andrean kemudian berganti kepada doa kepada Yesus, Dewan Wahyu. Silakan kalian pergunakan waktu 3 menit. Saya tidak akan jeda kalian karena saya ada keperluan sebentar. 9 menit kalian gunakan bertiga, jangan menghujat, kalau nggak saya kick ya. Silakan lanjut. Oke. Jadi ketika dikatakan Kristus itu adalah sebagai penebus dari dosa ya. Jadi memang ini ada sebuah ketetapan ya. Jadi sunatullah begitu. Jadi salah satu hasil dari kematian Yesus itu adalah penebusan. Apa itu penebusan? Penebusan itu sebuah tindakan yang mengasumsikan adanya seorang penebus, seorang yang membuat penebusan itu tersedia. Jadi adanya tebusan yang harus dibayarkan untuk itu, ya. Seperti apa yang dikatakan di dalam Titus 2:14, Yesus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Jadi itu sudah ketetapan dari Allah itu sendiri gitu, sunatullah, ya. Makanya di dalam Matius 20 ayat 28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani. So Jesus itu datang ke dunia itu nggak minta dilayani, nggak minta dihormati, ya, melainkan untuk melayani. Bayangkan Tuhan datang ke dunia untuk melayani. Ya, untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi asumsi narasi-narasi dari teman-teman Islam mengatakan bunuh diri lah, inilah macam-macam lah. No, gitu loh. Di Matius 28 itu dikatakan sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Yesus itu datang untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya. Jadi di dalam dia Yesus, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa di Kolose 1:14. Jadi perlu dipahami oleh teman-teman Islam ya, penebusan itu tidak diperoleh karena perbuatan baik atau kesalahan kita. Jadi bukan ukuran itu apa karena amal baik, amal buruk gitu. Jadi kesannya dengan amal baik buruk ini, oh kita bisa gitu, kita mau punya istri 4 juga, oh kita bisa bersikap adil. Tentu ini akan menjadi kemurkaan Tuhan gitu. Siapa yang bisa menyatakan dirinya adil? Manusia gitu. Oh, gue bisa adil, gue mau beristri 4. Tidak. Di dalam kekristenan itu, penebusan itu tidak diperoleh karena perbuatan baik ataupun kesalahan kita. Karena penebusan itu tidak diperoleh karena kelayakan atau apa ya, nilai hidup kita gitu. Tetapi penebusan itu hanya diperoleh di dalam Yesus. Ya. Di dalam Yesus, ya. Dan itu ada penebusan menurut kasih karunia Allah, yaitu penebusan yang berkelimpahan. Jadi itu yang harus dipahami oleh teman-teman Islam, ya. Jadi
ketika ada pemahaman, oh bunuh diri, oh begini, tidak gitu loh. Jadi ketika dari segala kejahatan ya, artinya segala kejahatan termasuk di dalam dosa Adam gitu ya. Sekarang menurut kisah para Rasul 10 ayat 43 itu ada jalan keluar gitu dari situasi itu gitu ya. Jalan keluarnya itu apa? Percaya kepada Tuhan Yesus. Oke, waktu Anda sudah 3 menit. Silakan bergantian dengan teman Anda. Oke. Silakan. Oke, doa kepada Yesus. Iya. Ya, saya tambahin tadi, Bang. Itu ayatnya di Yohanes pasal 3 ayat 16. Jadi memang betul dalam kekristenan kita percaya bahwa keselamatan itu bukan hasil usaha kita sebagai manusia. Mau sehebat apapun kita berusaha, dalam hal ini keselamatan tidak semata-mata kita akan dapatkan. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini sesuai perkataan Yesus di Yohanes pasal 3 ayat 16. Nah, tadi juga Bang Suma sempat menyampaikan, ikutilah kata Tuhannya, bagi kita Yesus Tuhan, Bang. Kalau bicara derajat, orang Kristen justru lebih tinggi mengangkat derajat Yesus lebih tinggi karena kita mengaku Yesus sebagai Tuhan. Derajat Tuhan sama Nabi kan jauh. Kalau dikatakan menurunkan derajat ya tidak. Justru kita mengangkat derajat dan kita percaya Yesus sebagai Tuhan. Bang semua mengatakan ikutilah ajaran Tuhannya. Nah, ini saya bacakan ajaran Yesus ya di Matius pasal 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecahkannya, lalu memberikannya kepada para murid dan berkata, ambillah dan makanlah, inilah tubuhku. Jadi roti pada waktu itu dianggap secara simbolis merupakan tubuh Kristus. Sesudah itu mengambil cawan dan berkata pada mereka, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi kalau dikata ikut ajaran Kristus, ikuti ajaran Yesus, ya kita sudah mengikuti, Pak. Kita percaya dengan peristiwa ini yang tertulis di dalam Matius pasal 26 ayat 26 sampai 28. Nah, kalau ada cerita-cerita lain di luar ini, ya justru itu yang tidak kita percaya. Mungkin dari saya segitu aja, silakan Pak Dewan. Dewan. Pak Dewan silakan. Aduh, kok ikut tidur pula ini Dewan ini. Aduh, bahaya ini Dewan. Dewan saya turunkan ya, kita ganti atau? Hah? Oh, saya bangun. Dewan, ya. Kita ganti aja dengan teman di bawah. Ya. Dengan Johan. Bentar. Yesaya 43 saya bacakan. Ini menanggapi Bang Ali. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Di situ dikatakan ya. Ini udah satu nubuatan bahwa Dia yang akan menyelamatkan, ya kan? Gantikan manusia, ya kan? Bukan hewan. Kata Bang Suma kan harus hewan, nggak harus hewan, Bang. Bang Suma nggak harus hewan. Ingat nggak Tuhan Yesus dibilang, kok engkau menyembuhkan orang di hari Sabat? Bukankah anak manusia lebih besar dari hari Sabat? Ya kan? Dia berkata seperti itu. Bukankah hukum Taurat itu, anak manusia lebih besar dari hukum Taurat itu? Lebih berkuasa. Ya kan? Bapakku bekerja, maka aku pun bekerja. Hukum Taurat itu memang benar, harus dilakukan. Tapi kalau kita ngikutin melakukan hukum Taurat, nggak ada yang mampu, Bang Zuma. Nggak ada yang mampu. Karena hukum Taurat itu tuntutannya besar. Dari 10-nya, ya kan, dari semua hukum-hukum yang tertulis. Itu kita salah satu apa aja kita nggak akan layak. Nggak ada yang sanggup. Makanya bangsa Israel itu berkali-kali jatuh. Tegar tengkuk dia berkali-kali dan menuntut kepada nabi-nabinya Tuhan yang kelihatan.
Tuhan yang nyata, ya kan? Makanya Bang Zuma bilang tadi dikatakan, aku akan menaruh Tauratku di hatimu. Itu berbicara ketika Yesus sudah mati, ketika Roh Kudus itu dinyatakan. Roh itu yang akan berbicara, bukan kamu yang berbicara, melainkan Roh Bapa. Mulah yang berbicara, kata Tuhan Yesus. Jangan takut, ya kan? Di situ dikatakan. Di sini kalau mengenai manusia atau Tuhan, kita bisa lihat di Yesaya 9, ya kan? Bapa yang kekal, ya kan? Allah yang ajaib, Raja damai, penasehat ajaib, ya kan? Di situ dikatakan dia sebagai Allah yang kekal, ya kan? Itu udah nubuatan, di situ udah dinyatakan. Harusnya Islam juga seperti itu, karena Islam itu sebenarnya Isa al-Kalam. Isa itu kalam Allah yang nyata, yang menjadi manusia. Ya kan? Kalau di Ali Imran katakan, ya kan? Isa Islam aja hari Jumat sholat Jumat itu sholat kematian Yesus, Bang Zuma. Ya kan? Benar, sekarang Isa Islam I-nya aja udah Isa, tapi pelaksananya akhir. Dia akhir dan awal dan akhir. Ya kan? Banyak kok sebenarnya Al-Quran itu rasul-rasul itu. Habis. Time for Muslim. Oke ya. Jadi kita tidak menemukan satu kaidah dari teman-teman Kristen ini untuk membantah firman Tuhan yang ada di dalam perjanjian baru yang adalah hukum Taurat. Kalau solusi, saudara mengatakan tidak ada orang yang mampu melakukan hukum Taurat. Solusinya apa? Bertaubat. Itu solusi yang diberikan oleh Tuhan. Mereka melakukan kesalahan, solusinya apa? Bertaubat. Setelah mereka bertobat, apa yang Tuhan berikan? Keselamatan. Apa ada dalilnya? Ada. Yehezkiel 18. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang yang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atas kefasikannya. Tetapi jika orang fasik bertaubat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, dia pasti hidup. Dia tidak akan mati. Ada korban Yesus di sana jadi korban? Nggak ada. Hanya karena bertaubat, kemudian orang itu melakukan ketetapan Tuhan. Kalau dia bersalah, maka kemudian persembahkan hewan. Kalau kemudian mereka hilap, kemudian mereka bertaubat. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Dia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Jadi tidak perlu membunuh manusia. Ini dalil. Nah sekarang kalau Anda ingin meruntuhkan konsep Yahudi dalam kitabnya mereka tentang apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada mereka, silakan Anda bantah. Tapi ternyata bantahan kalian itu semuanya dari kitab yang kalian jadikan sebagai acuan hari ini. Keluaran 23 nomor 7 Anda tidak bisa bantah. Jangan kau membunuh orang yang tidak berdosa. Nah sekarang kalau Yesus ini diperhadapkan dengan dalil ini, Keluaran 23 nomor 7. Boleh enggak Yesus itu dibunuh? Padahal dia tidak berdosa. Enggak boleh. Siapa yang membunuh Yesus, maka dia adalah orang yang melanggar hukum Tuhan. Siapa yang melanggar hukum Tuhan, maka kemudian pasti dia akan masuk ke neraka. Nah, bagaimana mungkin kemudian ada konsep keselamatan menyebabkan orang lain masuk ke neraka? Orang yang membunuh Yesus melanggar hukum Tuhan. Tetapi setelah orang ini membunuh Yesus, orang-orang Roma dan orang Yunani kemudian selamat masuk surga. Dan itu diajarkan kepada kalian. Cobalah berpikir secara logis. Bagaimana mungkin kemudian perintah Tuhan dilanggar menyebabkan manusia itu bisa selamat? Di mana logikanya? Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Sebab Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Kalian itu orang-orang bersalah. Bagaimana caranya Tuhan membenarkan kalian? Dengan cara membunuh Tuhan gitu? Logika apa yang bisa pakai itu? Kalian orang berdosa, mau dibenarkan oleh Tuhan dengan cara Tuhan datang jadi manusia, bunuh dirinya melalui orang lain, lalu kemudian Anda diselamatkan gitu? Wah, parah ini.
kalian mendapatkan keselamatan dari orang-orang yang telah melanggar perintah Tuhan. Orang melanggar perintah Tuhan dengan membunuh orang yang benar. Kemudian hasil daripada pembunuhan orang benar itu membebaskan orang-orang Kristen yang awalnya adalah orang Romawi Yunani yang tidak bersunat ini sebagai tebusan bagi mereka untuk membuat mereka itu masuk ke dalam surga. Ilmu dari mana? Siapa yang ngajarin? Kalau bukan orang Farisi. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada orang Farisi, karena dia adalah penyesat. Baca Matius 23 nomor 15. Bagaimana kemudian Yesus mengatakan pengikut orang Farisi adalah penghuni neraka. Mereka adalah orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Dan Kristen itu memang pengikut orang Farisi. Kelakuan Kristen itu adalah persis 100% kelakuan orang Farisi. Bicara Taurat, bicara Taurat, bicara Taurat, tapi kelakuan tidak pernah berdasarkan dengan Taurat. Taurat mengajarkan persembahan hewan. Kristen mengaku mulutnya dengan pengikut Taurat, tapi yang dipersembahkan justru manusia. Nah, inilah sikap orang Farisi itu. Makanya Yesus mengatakan waspadalah kepada orang Farisi. Artinya waspada kepada Kristen, waspada kepada pengikut orang Farisi yang adalah sekte Nasrani di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Nah itu ya saudara-saudara ya. Silakan Anda bantah bagaimana Yehezkiel 18:20 nomor 20 sampai nomor 22 Anda batalkan. Bahwa itu tidak berlaku. Yang berlaku tidak ada manusia dibenarkan dengan bertobat. Manusia hanya bisa dibenarkan apabila mengimani, minum darah Yesus, makan daging Yesus. Itu dalilnya dari Perjanjian Baru yang adalah hukum untuk Bani Israel yang Anda sebut sebagai Perjanjian Lama demi melegalkan ajaran Romawi Yunani. Itu di mana tertulis? Silakan. Terima kasih Abang Dah. Jadi daripada bingung untuk mencari-cari dan mengais-ngais di mana nubuatan binatang ternak yang tidak akan bisa kalian cocokkan dengan Perjanjian Lama, saya berikan sebuah bocoran saja. Ternyata ada nubuatan binatang ternak di dalam Al-Quran yang bisa kalian gunakan sebagai bahan renungan saudara-saudara Kristen. Al-Quran membicarakan tentang nubuatan binatang ternak. Tercatat dalam surat Al-A'raf ayat 179. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jin wal ins. Telah kami kumpulkan sebagai bahan bakar api neraka kebanyakan jin dan manusia. Kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka telah Allah berikan hati tetapi tidak mereka gunakan hati tersebut. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Dan Allah berikan mereka mata tetapi tidak mereka buka untuk melihat tanda-tanda kebesaran dan keesaan Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha. Allah berikan mereka telinga untuk mendengar ayat-ayat Allah tetapi mereka tutup dari mendengar kebenaran Allah. Lalu Allah katakan apa nubuatannya? Ulaika kal an'am. Mereka itu bagaikan binatang ternak. Balhum adal. Bahkan lebih sesat, lebih jelek dari binatang ternak. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang telah lalai dalam kehidupan. Itu nubuatan binatang ternak yang cocok kepada orang-orang yang telah diberikan akal fikiran yang murni dari Tuhan untuk mengenal Tuhan yang esa, Tuhan yang benar, tetapi mereka paksakan nafsunya untuk mengkultuskan anak manusia, mengkultuskan seorang utusan Tuhan bernama Yesus yang diutus untuk mengajarkan Tuhan, mengajarkan manusia mengesahkan Tuhan. Lalu mereka akal-akali ayat-ayat Tuhan, mereka cocok-cocokkan agar Yesus ini menjadi tumbal penghapus dosa. Mereka cari ayat-ayat yang tidak ada hubungannya untuk mengatakan Yesus layak mati terkutuk. Bahkan mereka kais berbagai macam ayat, mereka sematkan agar Yesus diberi gelar sebagai anak hewan. Na'udzubillah saudara-saudara. Maka ayat ini yang paling cocok kalian jadikan nubuatan, bahwa Al-An'am, binatang ternak itu adalah orang-orang yang telah Allah berikan anugerah fikiran, tetapi fikirannya itu mereka gunakan untuk mempertuhankan anak manusia. Saudara-saudara, kembali kepada apa yang dikatakan oleh teman-teman tadi, bahwa ada nubuatan tentang Yesus dalam Yesaya. Yesaya adalah salah satu kitab yang dipegang teguh oleh orang-orang yang percaya kepada Judaism. Dan seluruh pakar dari Taurat, para rabi, para peneliti dan para
praktisi Taurat menyatakan tidak ada satupun ayat dalam Yesaya membicarakan Yesus. Bahkan menyentuh luarnya Yesus saja tidak sama sekali. Clear. Para pakar Taurat menyatakan Yesaya tidak pernah menubuatkan hubungannya dengan Yesus Kristus. Jadi janganlah bermain tipu-tipu, hanya mencari-cari remis untuk mengatakan dalam Yesaya ada nubuatan, tetapi dibantah oleh orang-orang yang percaya dan beriman kepada Taurat sampai pada hari ini. Nanti akan saya sampaikan data-data bahwa tidak benar ada nubuatan Yesus dalam Yesaya. Habis waktu Muslim ya. Oke, sorry. Baik, sekarang waktunya teman-teman Kristen. Nanti 2 kali tanggapan lagi, nanti sesi tanya jawab dan TikTok. Boleh nanti Bang Zuma dengan Bang Ali, nanti TikTok dengan 3 orang di sini, atau salah satu boleh dipilih nanti, atau bagaimanapun konsepnya terserah dengan Bang Zuma dan Bang Ali. Intinya nanti ada sesi tanya jawab ya. Silakan teman-teman Kristen 3 menit lagi. Berarti sekarang kemudian teman Kristen, teman Muslim, teman Kristen, teman Muslim ya. Baru nanti sesi tanya jawab atau TikTok. Silakan teman-teman Kristen 3 menit dimulai dari sekarang. Silakan Bro Agung, duluan aja. Aduh, mana Ya, nih? jadi diksi tentang apa itu, diksi membunuh Tuhan itu memang kalau menurut saya ya itu ungkapan dari ini ya apa sangat tidak logis sekali ya. Itu benar-benar apa? Saya kira kalau orang mungkin bisa dibilang itu primitif lah ya kalau ada ungkapan membunuh Tuhan itu ya. Sangat tidak logik sekali. Itu kita sebagai orang Kristen tidak seprimitif itu ya. Ya. Kenapa umat Allah di masa perjanjian lama itu harus mempersembahkan korban binatang? Karena itu adalah wakil yang menanggung dosa manusia. Nah, yang jadi pertanyaannya, apakah manusia diwakili oleh binatang yang derajatnya lebih rendah dari manusia? Itu tidak dong. Nah, binatang terutama domba ada simbol bagi pribadi Yesus itu yang menebus dosa manusia. Ya? Karena di dalam masa perjanjian imam besar itu mempersembahkan korban. Akan tetapi di dalam perjanjian baru, ya berdosa ini, Yesus Kristus lah yang sekali saja mengorbankan dirinya untuk menghapus dosa dunia itu. Di dalam jadi perjanjian baru itu dimateraikan, ya. Apa itu dimateraikan? Disahkan gitu loh oleh darah anak domba yang tak bercacat itu. Sehingga pengorbanannya itu hanya sekali dan efeknya itu apa? Untuk selama-lamanya. Ya. Jadi dipahami dulu bahwa hanya melalui Yesus Kristus lah, ya, manusia bisa datang kepada Allah yang hidup dan kudus. Jadi saat kita percaya kepada Kristus itu sendiri, ya, Yesus yang ada pengantara manusia kepada Allah dalam perjanjian baru, ya, imam kepadanya lah yang membuat kita memperoleh pengampunan dosa, ya. Jadi kalau Zuma mengatakan bahwa membunuh Tuhan itu kan konyol sekali, absurd gitu loh ya. Itu ada pikiran-pikiran yang mungkin orang-orang di zaman dahulu gitu ya, primitif begitu ya. Jadi tidak seperti itu. Jadi tolong gunakan diksi yang mungkin lebih masuk akal gitu ya, yang lebih edukatif begitu. Mungkin itu aja dulu. Oke, langsung disambut teman-teman Kristen. Iya. Ya, tadi saya nyambung sedikit. Bang Sumo bilang bantah Keluaran pakai kitab yang Anda pakai sekarang, ya mau gimana lagi Pak Suma. Orang Kristen memang kitabnya kan perjanjian baru. Kalau kita pakai kitab lain nanti salah juga kan. Jadi
hal-hal mengenai apa yang ada di Keluaran kita cocokkan dengan apa yang ada di Perjanjian Baru, karena kita sekarang hidup di zaman yang sudah ada kitabnya. Tetapi dulu zaman Yesus hidup, para murid ya berdasarkan pengetahuan mereka terhadap kitab sebelumnya yang ditulis para nabi termasuk oleh Musa juga, mereka mengartikan bahwa nubuatan itu memang sudah digenapi oleh Yesus. Kalau sekarang karena tidak hidup zaman Yesus, ya kita pakai catatan mereka, pengalaman hidup yang dibukukan. Kemudian kita sahkan sebagai kitab suci, kan begitu. Kemudian dikatakan lagi Kristen kelakuan seperti orang Farisi, yang enggak tepat. Itu enggak lah. Jadi ya sebagai contoh aja, misalnya dikatakan di Matius pasal 23 ayat 5. Ini sikap orang Farisi. Jadi di situ konteksnya hidup yang berpura-pura. Dikatakan begini, semua pekerjaan yang mereka lakukan, yang orang Farisi dipanggil rabi. Tapi kamu janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Jangan kamu menyebut siapapun Bapa di bumi, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia yang menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, jadi kalau dikatakan apa namanya seperti orang Farisi, ya enggak lah. Kita sudah berbeda. Mungkin dari ayat yang saya bacakan ini sudah menangkap ya apa yang saya maksudkan. Kemudian sedikit lagi, Pak Ali bilang Yesus menjadi tumbal. Nah, itu enggak. Salah, konsepnya salah, Pak. Kemudian digelari anak hewan ya. Kemudian dihubungkan dengan Al-An'am, ya saya nggak cocok juga ya. Maksud saya kita bahas Alkitab saja. Dalam hal ini tidak ada kaitannya dengan Al-An'am atau kitab-kitab yang lain. Mengenai digelari anak hewan atau kita sering sebut juga anak domba, memang itu ada kaitannya dengan Perjanjian Lama. Kalau dikatakan cocok, ya memang kita mencocokkan siapa Yesus dengan gambaran dalam Perjanjian Lama. Itu seperti itu konsepnya. Jadi kalau dengan Al-An'am saya rasa tidak ada hubungannya. Kemudian Yesus bermain tipu-tipu, ya enggak juga ya. Tadi saya sudah bacakan ayatnya. Di dalam 1 Petrus 2:2, ia atau Yesus tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Coba, di dalam mulut Yesus saja tidak ada tipu daya, apalagi dalam kehidupannya. Mau menipu sampai beratus-ratus tahun kan nggak mungkin. Apalagi mengorbankan anak orang, ya kan? Nah, jadi bagi kita tidak ada lah soal tipu-tipu, Yesus tipu-tipu. Begitu, Pak. Silakan lanjut. Oke, silakan Dewan. Oke, ya, saya menanggapi untuk Yesaya yang Pak Ali katakan ya. Ya, memang di Yesaya dia nggak menyindir-nyindir itu berbicara tentang Yesus, tentang Isa itu. Karena ini nubuatan bahwa nanti akan datang, ya kan? Itu hanya sebuah gambaran, ya kan? Hingga akhirnya itu terwujud. Dia nggak menyebutkan siapa pribadinya itu. Tapi ketika itu terwujud, nah itulah yang namanya inkarnasi, bahwa Tuhan menjadi manusia, ya kan? Tuhan turun ke bumi, tinggal di dalam manusia, ya kan? Nggak mungkin dibilang apa? Kita membunuh Tuhan, nggak mungkin lah. Yang dibunuh itu, yang dibunuh oleh Romawi itu atau orang-orang Yahudi itu adalah manusianya. Tuhannya mah kekal, Bang. Boleh tanya dikit nggak tentang Yesaya 43? Ya, gimana? Yesaya 43 itu berbicara tentang siapa berdasarkan Taurat? Yesaya 43 berbicara tentang sosok siapa berdasarkan literasi Taurat? Penebusan. Pertanyaan saya, sosok yang dibicarakan dalam Yesaya 43 itu ditujukan kepada siapa berdasarkan literasi Taurat?
Ya tentang penebusan. Berbicara 43. tentang sosok bernama Yakov. Baca lagi, bro. 43 berapa? Seluruh pasal 43 itu, sosok yang dituju oleh Yesaya adalah Yakov. Yakub, Israel. Bukan Yakub itu Yakub, bukan Yakub, Yakov. Nanti saya jelaskan. Yakub, Israel. Oleh karena engkau berharga di mataku dan engkau mulia, aku Oke, mengasihi waktunya ini sudah engkau. habis nih, Okten nih. Maka aku menggantikan manusia sebagai gantinya dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Oke, waktunya udah habis Dia ini, nggak menyinggung Okten. Yesus, dia nggak menyinggung Isa. Okten, waktunya udah habis. Gimana dong? Ya, Ya, ini Bang Zuma sama Bang Ali masih lanjut menanggapi atau mau TikTok atau bagaimana ini? Kita tanggapi dulu sekali, Dek. Oke, tanggapi sekali ya. Ini berarti nanti habis Abang sama Bang Ali, habis itu Kristen lagi gitu, baru TikTok. Iya. Oke, baiklah. Enggak lah. Setelah kami langsung TikTokan. Karena kan tadi Kristen yang memulai. Kami menanggapi. langsung TikTok aja. Iya. Sekali lagi ditanggapi Bang Zuma sama Bang Ali, baru langsung TikTok ya. Monggo, di riset waktunya. Lanjut. Jadi kalau ada tuduhan primitif, ya saya katakan Anda bukan primitif lagi. Anda jauh, masih mundur ke belakang gitu. Karena agama kepercayaan yang mempersembahkan manusia itu ya persembahan nih kepada agama-agama kuno. Sedangkan yang disifati agama samawi, agama langit tidak ada pernah kemudian mempraktekkan mempersembahkan anak manusia. Apalagi mempersembahkan Tuhan. Ini yang Anda harus sadari dulu. Sehingga motif yang kemudian Kristen lakukan adalah mengambil kitabnya agama lain untuk kemudian memuluskan ajaran Romawi Yunani itu sebagai legalitas untuk mempersembahkan anak manusia. Makanya mohon maaf, orang Kristen itu ditertawakan oleh orang Yahudi. Mereka orang Yahudi itu lebih mau masuk ke masjid beribadah daripada masuk ke gereja. Karena mereka paham betul pelanggaran yang sangat luar biasa yang terjadi terhadap kitabnya. Karena diartikan dengan perjanjian yang kemudian adalah perjanjian Paulus. Bagaimana kemudian Paulus membayar kalian dengan ajaran-ajaran seperti itu. Nah, ketika kemudian Yesus itu terkutuk, itu di Kristen. Ketika kemudian Yesus itu suci, itu di Islam. Yesus dianggap suci oleh Kristen hanya sekedar untuk dijadikan sebagai tumbal kepada dewa, pada Theos. Baca di dalam Efesus 5 nomor 2. Dia dikatakan suci. Oleh karena apa? Karena Yesus ingin dipersembahkan layaknya domba, layaknya binatang. Makanya Yesus kalian sebut suci. Tapi pada prinsipnya, kalau Anda mengaku Yesus itu adalah orang suci, maka Yesus tidak layak kemudian dibunuh, karena dia bukan penjahat. Yang dibunuh itu adalah orang yang tidak benar. Nah, ini yang perlu saudara pahami. Belum lagi rentetannya kemudian jangan engkau menerima upah, jangan engkau menerima suap. Nah, di sini Yudas menerima suap untuk menyerahkan Yesus agar disalibkan. Yesus orang tidak bersalah disalibkan. Jadi pelanggaran demi pelanggaran firman Tuhan yang terjadi terhadap pembantaian Yesus di atas tiang salib justru dijadikan sebagai keselamatan bagi orang Romawi dan Yunani dan diaminkan oleh Kristen hari ini. Saya akan katakan ya itu adalah perbuatan yang sangat primitif, lebih dari primitif. Ya, itu kayak orang hidup di zaman batu kalian itu. Orang zaman batu pun belum ada yang mempersembahkan darah manusia. Lalu kemudian ketika saudara mengatakan orang Farisi itu gini dan gono, bong. Kalau orang Farisi itu pamer, orang Farisi itu ria, orang Farisi itu seperti yang Anda gambarkan, Kristen jauh lebih hebat Farisinya daripada orang Farisi. Apa itu? Orang Kristen menganggap diri mereka sebagai anak Tuhan. Jauh. Orang Farisi menganggap mereka suci. Menganggap diri mereka itu adalah orang yang suci. Menganggap dirinya adalah orang yang tidak melanggar hukum Tuhan. Tetapi orang Kristen justru menganggap dirinya adalah sebagai anak Tuhan pencipta langit dan bumi. Biadab gak itu?
laknat. Ini yang harus Anda pahami. Anda itu adalah korban dari Farisi. Mohon maaf saya harus keras terhadap ini. Karena satu-satunya agama yang dibentuk di luar daripada Yahudi yang didirikan oleh orang Farisi hanya agama Kristen. Tak ada agama di luar Kristen yang didirikan oleh orang Farisi. Kalau kuping Anda masih belum juga bisa mendengarkan dengan baik, saya ulang. Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang didirikan, yang dibentuk, yang diproklamirkan oleh orang Farisi di luar Yahudi, di luar Israel itu hanya Kristen. 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 Jadi jangan cari agama lain. Pengikut orang Farisi yang adalah orang munafik, yang adalah penyesat, itu adalah Kristen. Dan itu memang sudah dikatakan dengan gamblang di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus adalah tokoh dari agama Kristen atau Nasrani. Anda nggak bisa lolos di situ. Makanya sekuat apapun kemudian kami mengajarkan, betul apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Anda mengatakan jangan kait-kait. Kok nggak bisa? Al-Quran berbicara tentang orang-orang terdahulu. Al-Quran mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa masalul ladina kafaru kamasalil ladina yan'iku bima la yasma'u illa du'a wa nida' summum bukmun umyum fahum la ya'qilun. Dan perumpamaan bagi seorang muslim, ya, sebagai penyeru kepada orang-orang kafir, orang muslim yang menyeru kepada orang-orang kafir, itu seperti seorang gembala yang meneriaki binatang yang tidak mendengar selain hanya mendengarkan suara panggilan teriakan aja. Jadi kita sudah menjelaskan, dikasih dalil Keluaran 23 nomor 7, dibantah. Yesus suci katanya. Loh, kalau suci nggak boleh dibunuh. Jadi kami ini muslim ibarat gembala yang menyeru binatang. Mendengarkan suara itu, kami panggil, masuk kandang, masuk kandang. Tapi mereka nggak ngerti. Cuman mendengar, oh ada suara, tapi nggak ngerti apa maksudnya. Nah inilah yang teman-teman harus pahami dengan baik. Ya, bahwasanya tidak ada agama, tidak ada nabi di luar agama Kristen yang kemudian mempersembahkan darah manusia sebagai tumbal untuk dosa. Nggak ada. Sadari itu. Dan itu Anda akan membantah, akan dilawan semua dengan firman Tuhan yang datang di kitab perjanjian barunya orang Yahudi. Ingat sekali lagi, perjanjian baru adalah hukum Taurat. Sedangkan kitab kalian adalah perjanjian Paulus. Camkan itu baik-baik. Silakan Adit. Baik, saya tambahkan apa yang Allah narasikan dalam Ali Imran 139 sampai seterusnya. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbakum. Kebental ya. Lanjut kena ini kayaknya. Oke, saya lanjutkan. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbakum wa lana a'maluna wa lakum a'malakum. Wa nahnu lahu mukhlisun. Apakah kalian memperdebatkan dengan kami tentang Allah padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kalian? Bagi kalian amalan kalian kelak dan bagi kami akan kami pertanggungjawabkan amalan kami kelak di hadapan Allah. Lalu kalian mengatakan, yaitu orang-orang Yahudi dan Kristen, bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya adalah penganut agama Yahudi ataupun Nasrani. Katakanlah, wahai Nabi Muhammad, apakah kalian lebih mengetahui, wahai ahlul kitab, ataukah Allah yang lebih mengetahui? Maka perdebatan kalian yang mengira-ngira tentang Allah adalah satu kekejian dan satu kesesatan yang telah Allah berikan hardik yang keras dalam Al-Quran sebagai bentuk kelancangan kepada Tuhan. Maka kami ketika mendengar kalian mengatakan Tuhan harus mati menjadi korban, Tuhan harus mati terkutuk, Tuhan harus menjadi anak domba yang dikorbankan, kewajiban bagi kami orang-orang yang beriman kepada Tuhan yang esa, Tuhan yang satu, mengatakan apa? Subhanallahi amma yasifun. Maha suci Allah atas mulut-mulut dusta, mulut-mulut keji, menyifati dan mengata-ngatakan kepada Tuhan yang tidak pantas dan tak layak. Saudara-saudara Kristen, ketika kalian mengais-ngais dalam kitab Yesaya, apalagi pasal 43, saya tegaskan kepada Anda, saudaraku, Anda dengarkan baik-baik siapa tadi? Dewan Wahyu.
Yesaya 4:31. Ya. Baca sekali lagi Yesaya 43 ayat 1. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Seluruh pasal 43 berbicara tentang sosok yang kita sebut dengan Yakub ataupun Israel, saudaraku. Tidak sedikit pun bisa dikait-kaitkan dengan nubuatan Yesus. Apalagi salah satu kecerobohan kalian, ini adalah kebagongan yang sangat fatal ketika kalian memilih siapa yang mau di terapi lebih dulu. Silakan. saya sama si Wahyu ini aja. Oke. Bang Joma silakan. Sekaligus 3 pun boleh. Ya, baik. Maaf, saya tadi di report lagi sama teman-teman. Jadi gini, Abang dah saya lanjutkan sedikit sama si Wahyu ya. ya boleh, silakan. Silakan. Oke, baik, saya lanjutkan Wahyu. Dengarkan baik-baik. Lukas pasal 2 ayat 11 yang kalian katakan nubuatan Yesus Lukas yang 2. digenapi, yang kalian genapi dari Yesaya 43:11. Buka Alkitabmu, saya injili kamu. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Apa tertulis di situ? Juru selamat. Iya. Silakan buka teks Ibraninya. Di situ tulisannya adalah Mesiah atau Kristos. Kristos dalam bahasa Yunani. Sedangkan apa yang terdapat dalam Yesaya 43:11 dalam bahasa Ibraninya Anochi Hashem wen mibal adai Mosia, yang artinya juru selamat. Kok bisa-bisanya Mesiah kalian artikan juru selamat? Mesiah itu artinya yang diurapi. Kenapa LAI-mu itu untuk membenarkan doktrin menerjemahkan kata Mesiah dengan kata juru selamat? Diurapi dan juru selamat itu harus diurapi, bro. Diurapi dan juru selamat adalah dua kosakata yang berbeda. Dengar baik-baik. Sekali lagi saya ulang ya. Mesiah dan Mosia adalah dua kosakata yang berbeda arti dalam bahasa Ibrani. Tidak bisa disamakan artinya. Mesiah artinya yang diurapi, Mosia artinya yang menjadi juru selamat. Kok bisa-bisanya kalian tipu-tipu arti Mesiah dalam Lukas 2 ayat 11 kau ubah menjadi juru selamat. Itu namanya pemaksaan penerjemahan untuk kalian mengais-ngais nubuatan Yesaya 43. Bukan begitu, Mas, bro. Itu penerjemahan tipu-tipu namanya. Keselarasan. Keselarasan Ya, apa? Itu pengkhianatan penerjemahan, tidak profesional, tidak ilmiah. Ingat nggak Yahya lahir, dia dibaptis oleh Yahya. Ya kan? Begitu dia keluar dari air, inilah anak yang kuurapi, kepadanya lah aku berkenan. Ya kan? Harus diurapi, bro, baru menjadi penyelamat. Sejak kapan? Sejak kapan dengar baik-baik. Sejak kapan Mesiah dalam kamus Ibrani artinya yang juru selamat? Sejak kapan? Sejak LAI memaksakan terjemahan. Itu jawabannya. Janganlah menjadi pengkhianat penerjemahan. Jangan menjadi penipu dalam penerjemahan. Tulislah terjemah sesuai teksnya. Kau itu kalau jujur harusnya malu ketika diberikan sebuah fakta bahwa ada pengkhianatan penerjemahan dalam Lukas 2:11, kata Mesiah diterjemahkan sebagai juru selamat. Padahal dalam teks aslinya Mesiah itu artinya yang diurapi atau Kristos dalam bahasa Yunani. Kalian ini adalah, ya kan? Nah, kalian kan yang bersunat nih, saya tanya nih, kalian yang bersunat, kalian menjalani nggak ajaran orang Farisi? Zuma tadi katakan kita primitif, ya kan? Masih mempersembahkan, ya kan? Harusnya kalian dong yang masih bersunat, yang masih di bawah hukum Taurat, ya kan?
masih mengikuti tatanan-tatanan apa batasan-batasan, ya kan, yang harus dijalankan. Kalian yang primitif kalau saya bilang, gimana ayo, yang harus disunat keratatannya. Jujur saya mah nggak disunat walaupun dulu saya Islam ya. Malah karena saya bapak mama saya jadi Kristen. Islam dari mana tidak disunat, dasar penipu. Udah diam aja dulu kamu. Nanti kita lanjutkan lagi. Adik saya Muslim loh, Muslim keras. Dasar penipu. Adekmu yang mualaf. Enggak, dari kamu kecil memang kita Kristen Islam. dari dulu. Dari kecil, saya tinggal di Solo, Ya, ya, Sukoharjo. ya. Itu urusan Anda Saya nggak dengan mau Tuhan. nunggingin langit, Mas Bro. Langit kan tempat Allah. Saya bilang begitu. Ya maklum aja, masih anak kecil ya, polos-polos ya. Tapi bener lah, ngapain nunggingin langit? Udah, Bobo. Cantik Oke. kamu. Oh, jangan bobo sekarang- cantik dong, ayo. Mau nanya lagi Sekarang apa? gini. Sekarang gini. Di dalam Galatia 3 nomor 13 Yesus itu disebut terkutuk di sana. Nah, Ya. Oke. ya, Sedangkan di dalam Keluaran 23 nomor 7 jangan lari ke Yesus belakang, itu Bang jelas Juma. Jangan lari ke belakang, lari ke depan. Kalau lari ke belakang kita bukan umat perjanjian. dengarkan. Pada saat Yesus itu hidup di tengah-tengah Bani Israel, apakah Keluaran 23 nomor 7 itu berlaku? Berlaku? Nah, boleh enggak Yesus dibunuh? Yesus dibunuh. Ya Yesus dibunuh karena dia nggak mau. Siapa yang mau dia nggak mau dirinya dibunuh. Saya Dia kan tanya, boleh tidak Yesus dibunuh berdasarkan Enggak. Keluaran 23 nomor 7? nggak boleh. Kalau yang membunuh Yesus melanggar perintah Tuhan atau tidak? Iya, melanggar. Yang mengimani pelanggaran perintah Tuhan itu apa namanya? Yang mengimani. Kita bukan Yang melanggar. mengimani pelanggaran terhadap firman Tuhan sebagai upah untuk selamat itu apa namanya? Ya, jadi begini Bang Suma. Ya, Apa? ini pakai gambaran. Jawabnya pakai gambaran. Iya dong. Sekarang gini Gimana? ya. Dia nggak mau, Pembunuhan dia terhadap, nggak mau. dengarkan, pembunuhan Kita juga terhadap nggak Yesus mau. itu adalah dosa. Nggak boleh, Pembunuhan dosa. terhadap Itu Yesus dosa. itu adalah dosa. Yesus pun Terus nggak mau. Tapi Terus kenapa itu yang adalah dibunuh jalan yang harus terkutuk? dia lalui. Bung, kenapa yang dibunuh yang terkutuk? Kenapa bukan pembunuhnya? Yang dibunuh bukan yang terkutuk. Sekarang Anda dibunuh, mengakui kan? Dia yang suci. Sekarang Anda Ingat, mengakui ingat, berdasarkan saya bicara Keluaran dari awal. 23 nomor 7, Ingat, saya bicara Yesus di itu awal tidak tadi. boleh Dia dibunuh. suci. Orang yang membunuh Yesus Nggak adalah boleh orang dibunuh. yang melanggar perintah Tuhan. Kenapa Yesus yang kemudian terkutuk? Kenapa bukan pembunuhnya? Nah, gini Mas Juma, ingat nggak yang saya bilang tadi di awal? Saya pertama kali saya masuk, ya kan Bang Juma, Yesus terkutuk atau ya Yesus suci. Dia suci. Kurban itu harus suci, baru layak. Iya, Kurban itu kita udah selesai di situ. Bung, Anda sudah mengakui Yesus nggak boleh dibunuh. Betul dia nggak? nggak boleh dibunuh. Tapi dia dibunuh. Oke, kenapa? Kenapa dia bunuh? Apa yang Ya, karena membenarkan? dia Dalil mati mana yang melalui membenarkan? itu. Dalil mana yang membenarkan Yesus boleh dibunuh? Dalil mana? Nih dalilnya, pernah baca kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi biarlah kehendakmu Tuhan yang jadi. Itu dalilnya. Sekarang mau. mana kehendak Siapa yang mau? mana kehendak Tuhan supaya manusia membunuh Yesus? Mana kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan, ya kan itu Yesaya tadi. Aku akan ganti nyawa manusia sebagai ganti nyawamu. Loh, Yesaya yang Balikin mana? aja, Itu nggak usah untuk susah-susah. Yesaya berapa? Yesaya berapa? Yesaya 43 ayat 6. Yesaya 43 itu Yakub untuk ditumpas dan Israel untuk Ini dinista. kan keturunannya. Hei, Bung, kamu jangan ngadi-ngadi. Di dalam Yesaya 43, kami ini orang belajar, akan terpaksa menajiskan pemimpin-pemimpin tempat kudus dan terpaksa menyerahkan Yakub untuk ditumpas, bukan Yesus. Kamu jangan nipu-nipu di sini. Jangan nipu-nipu di sini, Bung. Jangan nipu-nipu di sini. Ya, sekarang ketika Yesus itu terkutuk oleh pengajaran orang Farisi Paulus, apa yang membenarkan kemudian untuk dilakukan pembunuhan kepada Yesus?
Pembenaran apa? Anda sendiri mengakui pembunuhan terhadap Yesus adalah pelanggaran. Lalu Pelanggaran. Karena Lalu? pelanggaran itu yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat itu bukan karena Lalu? Romawi, Yahudi, Yunani ya. Abang Lalu? Juma salah ya. Karena waktu itu pemerintahan udah cuci tangan, aku serahkan ke kalian, ya kan? Salibkan, bebaskan Barnabas, gitu kan? Itu ceritanya. Terus? Dia orang Ya, benar. Terus ada nggak indikasi penebusan dosa di sana? Indikasi penebusan dosa ya karena satu orang seluruh manusia jatuh ke dalam dosa, oleh karena satu orang juga Tuhan mau menyelamatkan manusia. Itu ajaran yang muncul belakangan, hampir 100 tahun baru muncul ajaran itu. Yang saya tanya, yang mendasari kemudian Yesus dibunuh itu apa? Mana dalilnya? Berat bang, berat. Ulangi. Berat. Yang mendasari pembunuhan Yesus itu mana dalilnya? Bentar. Tik-tok, 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 tik-tok. Ibrani 11. Ibrani 11. Ibrani 11 itu 60 tahun kemudian baru muncul setelah kematian Yesus. Itu surat yang dibuat untuk cocok-cocokan, diajarkan kepada jemaat yang ada di Ibrani. Jemaat yang ada di Ibrani. Sekarang kalau yang saya balikin, yang saya minta, yang mendasari pembunuhan terhadap orang suci, terhadap orang kudus yang dikatakan terkutuk itu apa? Ingat, kita udah sepakat, Yesus nggak boleh dibunuh. Lalu yang mendasari pembunuhan terhadap Yesus itu apa? Itu kehendak dari siapa? Itu kehendak dari Bapa. Ingat nggak ketika Tuhan Yesus mengatakan di bait Allah, dalam 3 hari aku akan bangun baitku, bait Bikin rumah. malu Kristen kamu ini. Sebentar. Kalau masalah Yesus dibunuh, memang ini idenya atau gagasannya imam-imam Farisi, imam-imam itu benar nggak Pak itu Pak? Ayatnya. Benar nggak itu Pak? Ya, di dalam Sekarang saya Matius tanya, benar nggak itu? Gagasan Pak, itu karena imam. Ya, Tapi gagasan imam-imam Farisi ini, imam-imam Farisi ini benar nggak? Kalau bisa cawan ini lalu daripadaku. Dia nggak mau. Dewan. Ketahuan dia nggak mau. Dewan. Biar kehendak Pak itu intinya tuh kehendak Bapa. Oke, kehendak Bapak. Kehendak Bapak itu Kehendak Bapak itu Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau bunuh Yesus, itu kehendak Bapak. Nah, sekarang atas kehendak siapa Yesus dibunuh? Itu Keluaran 23 nomor 7. Keluaran 23 nomor 7. Kehendak Bapak jangan membunuh orang yang tidak bersalah. Itu kehendak Bapak. Sudah betul, Mas Umar. Itu perjanjian lama, Cuma. Ayo, mari bersama. Butuh perjanjian baru. Coba kau baca Ibrani 57. Coba buka Ibrani 57. Buka Ibrani 57, baca yang besar. Baca yang besar, coba baca yang besar. Ibrani 57. Ibrani 5 nomor 7. Itu kehendak Bapa. Yesus tidak mau dibunuh, tidak mau terkutuk matinya. Atas doanya sebagai manusia. Doanya dikabulkan. Baca Wahyu, buka hatimu. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis agar dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya atas kesalehannya dan atas kesalehannya ia telah didengarkan. Wow. Doa Yesus untuk diselamatkan dari maut itulah kehendak Bapa, tapi kalian paksakan dia mati terkutuk. Dasar penghujat Yesus. Apa yang mendasari Yesus itu harus terkutuk? Yang mendasarinya apa? Apa yang Yesus lakukan sampai dia harus terkutuk gitu loh. Sementara kata kalian Yesus itu orang suci. Ingat nggak dia berdoa? Bapak itu Anda memfitnah lagi. Anda memfitnah Bapak. Jangan memfitnah Bapak. Inilah anakku yang kukasihi. Dengarkan. Anda selalu membawa Yohanes 6 nomor 3 apa Yohanes 3 nomor 16. Inilah anakku yang kukasihi. Kok anakku dikasihi kok dibunuh? Kenapa diserahkan untuk Theos? Theos mana yang membutuhkan darah manusia? Buat jalan agar semua bangsa-bangsa jalan kemana? Jalan ke Dewa Molok.
Jalan ke Dewa Molok. Bagaimana Anda bisa mengatakan jalan? Satu, Keluaran 23 nomor 7 dilanggar. Kedua, Keluaran 23 nomor 8 dilanggar. Pelengkap Yesus itu adalah orang yang menyuap, pelapor. Pelanggaran semua tuh. Jadi kejadian yang terjadi terhadap Yesus, pembunuhan Yesus itu semuanya adalah pelanggaran yang dilakukan. Kemudian, loh kalian kok berleha-leha dari pelanggaran terhadap firman Tuhan? Makanya Yesus mengatakan apa? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ya kami sih hanya untuk meluruskan, untuk mengingatkan aja. Anda mau mengimani ya terserah. Itu dalam kitab saudara loh, bukan di Al-Quran. Kalau di Al-Quran ganas lagi dia, lebih ganas lagi dia. Nah, sekarang tinggal Anda renungkan apa yang membenarkan, apa yang menjadi pembenaran eksekusi Yesus itu adalah benar rencana Tuhan. Nih, dari aspek mana? Tadi baca Ibrani 5 ayat 7 ya. Ayat 8-nya sekarang. Baca ayat 8-nya. Ayat 7-nya kamu jelaskan. Masa orang yang soleh dikatakan sebagai anak, dia belajar menjadi taat. Ya kan, dengan apa yang dideritanya. Bung, kalau Yesus itu dengarkan, saudaraku. Kalau Yesus itu adalah orang yang taat, berarti dia mendengarkan Keluaran 23 nomor 7 karena itu firman Tuhan. Dia harus taat, maka dia harus membantah semua orang yang menghendaki pembunuhan terhadap dirinya. Cuma kalau betul? Berpikiran itu pikiran Taurat. Dia datang untuk mengenapi Taurat. Enggak ada seorang pun Galatia 4 nomor 4 hukum Taurat. Galatia 4 nomor 4 Yesus datang takluk. Bang Zuma tuh nggak akan masuk itu. Galatia 4 nomor 4 Yesus datang takluk di bawah hukum Taurat. Pahami gimana? Itu kan Yahudi kalau kembali lagi di ke dalam Keluaran. Matius. Jadi kalau kamu baca itu Matius 17 ayat 22 itu. Jadi Yesus memang sudah tahu anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Ya, anak manusia itu adalah dengarkan. Itu udah jalannya dia. Dengarkan dulu. Dari tadi Anda bicara terus. Tapi pada hari ketiga, ia akan dibangkitkan. Ya, silakan. Jadi ketika Yesus dan para muridnya tiba di Kapernaum itu, ya. Silakan. Datanglah seorang pemungut pajak itu berkata katanya kepada Petrus. Sekarang begini. Gurumu? Ya. Sekarang gini. Amsal 11 nomor 8. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Anak manusia ini yang datang ini, ketika dia disalib menggantikan Yesus, apakah dia anak manusia? Yang menggantikan Yesus ini anak manusia atau bukan? Menggantikan yang mana maksudnya? Yang menggantikan Yesus disalib itu anak manusia atau bukan? Itu digantikan, nggak nyambung lagi. Manusia Lah, dia harus diganti. Kenapa? Karena ini dalil orang yang benar diselamatkan. Lalu orang fasik menggantikannya. Amsal 11 nomor 8. Amsal 21 nomor 18. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Sekarang yang menggantikan Yesus itu pengkhianat, benar gak? Itu mah udah jauh konteksnya, bukan di Amsal. Ini firman Tuhan, ini hikmat. Kamu percaya nggak kalau ini adalah hikmat? Kamu percaya nggak kalau ini adalah firman Tuhan? Korelasinya. Percaya nggak? Amsal itu. Amsal 21 nomor 19. Nomor 18. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Siapa yang mengkhianati Yesus? Siapa? Di jauh itu Amsal Bang Juma. kan mulai nakal. Amsal berapa? Mulai nakal. Di Amsal 21 nomor 18. Sekarang begini, Yesus itu ditangkap karena pengkhianatan Yudas karena pengaruh iblis. Yudas kemudian menerima 30 keping perak. Lalu kemudian dia disuap, itu melanggar Keluaran 23 nomor 8. Jangan kau menerima suap. Yudas menerima suap. Jangan kau membunuh orang yang benar. Kemudian orang yang dibunuh itu katanya Yesus. Orang benar nggak boleh dibunuh. Berarti yang dibunuh di sini adalah pengkhianat. Siapa pengkhianatnya? Siapa pengkhianatnya? Bukan gitu Pak Zuma. Bukan begitu, karena tidak sesuai dengan iman saudara. Sebentar. Tapi itu fakta, itu realita.
Sebentar, Menggiring opininya dikatakan nggak begini. seperti itu. Jadi gini. Iya. Pembunuhan Yesus bisa berkata terjadi, begini. Bung. Pembunuhan, penyaliban Sebentar. bisa terjadi kalau yang disalib itu bukan orang baik, bukan orang benar. Oke. Di dalam Taurat gitu Allah cara memang berpikirnya. di dalam Taurat memberikan perintah itu betul. Misalkan tadi di dalam Keluaran ya, tidak boleh membunuh lah. Jadi Yesus juga berkata begini di dalam Yohanes 8 ayat 44 ya. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Jadi ketika orang melanggar kemudian melakukan pembunuhan, itu semata-mata karena menurut Yesus yang disebut bapaknya dia itu ya iblis itu menuruti keinginan bapaknya. Si iblis ini bapaknya bukan Allah karena bentuknya itu Syukran, dengan Bang dia Mira melanggar. Dubas, terima kasih. Iya, Melanggar jadi gini loh, perintah. Bung. Gini, saudara. Kalau Anda mengatakan iblislah yang menjadi bapakmu, kemudian perintah Tuhan itu digagalkan oleh iblis, sekarang yang berkuasa siapa sebenarnya? Maksudnya digagalkan. Tuhan gimana? Tidak ada mengatakan yang orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Tapi kok ini tidak berlaku terhadap kejadian terhadap Yesus? Ada apa? Yesus ini orang benar. Itu jauh. Sebenarnya udah beda saya- konteks. Kenapa dipaksakan Enggak. Yesus untuk Alurnya yang Kenapa mau saudara-saudara dibangun Kristen memaksakan Yesus harus mati? Kenapa? Iya, Apa kan? yang kalian Apa? inginkan? Kenapa bernafsu Ayo, sekali? kenapa? Pertama Kenapa? karena kita Iya, Kenapa kenapa bernafsu? bernafsu? Kenapa Pertama kalian ya. kayak iblis gitu loh? Loh, Kenapa tidak, kalian itu justru. kayak iblis yang Gini. merasuki Yudas? Kenapa pingin kali Yesus itu harus mati? Kenapa? Kita nggak ada yang mau Yesus mati, Kenapa, Bang Bang? Zuma. Gimana tuh Mas? Mau. Orang Kristen Loh, itu yang justru kalian lakukan ini prihatin. melanggar semua perintah tuh. Jangan kau membunuh, Salah. jangan kau membunuh Yesus. Yang dibunuh itu adalah orang fasik, sebagai ganti adalah orang pengkhianat. Kenapa kalian ngotot harus Yesus? Karena Begini, Alkitab berbunyi Juma. begini loh. Iblis Ayo, silakan, itu Bang. adalah bapak segala dusta ya. Raja iya. dusta, sumber dusta ya. Iya. Bang Jadi Zuma kena ketika dustanya orang kayaknya. Nah, berdusta, sumber dusta yang ketika orang mengajarkan itu manusia menjadi sebagai dusta, tebusan ya, terhadap dosa jadi manusia itu siapa? Setiap yang dilakukannya itu adalah sebuah dusta, kebohongan, pemutarbalikan fakta, Nah, fitnah. itu kalian. Dia Nah. adalah anak iblis. Oke. Seperti Juma. Nah, itulah kalian. Itulah kalian. Kenapa jadi tuduh saya? Kenapa jadi tuduh saya? Saya sedang memperjuangkan Yesus yang adalah orang benar. Kalian memperjuangkan iblis yang berhasil membunuh orang benar. Kenapa tuduh saya? Yang melakukan dusta, kebohongan, Gimana? memutarbalikan fakta, Yang bernafsu, fitnah, yang yaitu adalah bernafsu, iblis. Dia yang memutarbalikkan bernafsu. fakta itu kalian. Ya itu kan sesuai Loh, dengan loh, Juma gimana begitu sih? loh. Santai. Yang Slow bernafsu. down. Dan sekarang begini, Keluaran 23 nomor 7 kira-kira. Jadi Anda harus pahami dulu Juma. Keluaran ya. 23 nomor Yesus 7. berkata dalam Kalian Yohanes sudah 8:44 mengakui bahwa begini Keluaran katanya, 23 nomor 7 Iblislah itu yang berlaku menjadi pada masa bapakmu, Yesus. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Siapa yang Dan mau tidak menjadikan hidup dalam Yesus sebagai kebenaran. tumbal di atas tiang salib? Ya? Siapa yang mau Nggak ada, menjadikan? nggak ada. Dengarkan. Dusta. Siapa yang mau Yesus Ya, disalib? ia adalah Jawab. pendusta. Nggak ada, Bapak Bang. sedang Siapa berdusta. yang mau Yesus disalib? Nah, jadi, Jawab dulu dulu. makanya Jawab saya dulu. katakan, Jangan iblis Anda itu berargumentasi adalah segala yang justru dusta, akan bapak, menabrak dusta, iman dusta, saudara. dusta. Saya Ini tanya, kenapa? siapa yang Jadi menginginkan Yesus itu adalah disalib? sebuah kebohongan, dusta. Jadi setiap orang yang Siapa yang melakukan dusta, menginginkan kebohongan, Yesus memutarbalikkan disalib? fakta, Jawab dulu. fitnah, itu Bung. adalah anak iblis. Dan anak iblis itu Bung. ada di dalam diri Zuma. Bung, siapa yang mau Right, Yesus right, disalib? right. Jawab. Nggak ada Bang Jawab. Zuma, nggak ada. Nggak ada. Yang merasuki Yudas siapa? Yang merasuki Yudas, Iblis iblis. dong, gimana sih kamu? Nah, iblis mau agar Yesus disalib. Betul atau tidak? Ya. Nah, kalian Kristen mau Yesus disalib atau tidak disalib? Nah, Nggak mau lah. Orang benar. Loh, Bukan loh, mau, kita loh. menerima peristiwa itu seperti Yesus Bang Zuma menerima kan kehendak nggak Bapa. sampai di situ doang, Bang Zuma. Seperti Ketawa Yesus saya ini menerima didengarkan kehendak satu Bapa. kota Makassar. Iblis mau Yesus disalib. Kristen Iya. mau Yesus disalib. Kristen dan iblis adalah Bukan mau ya, kita menerima apa yang sudah inisiatif terjadi. dari Bapak, Bang Pertama Zuma. itu. Bung. Itulah Bang yang Zuma, disebutkan kalau kalian boleh mau salah mengikuti sendiri. keinginan-keinginan bapakmu, Kamu nggak bisa yaitu mengikuti iblis. yang Iblis ini mau memang supaya dijadikan penyaliban itu sebagai keselamatan. Ayo,
Sementara penyaliban terhadap Yesus itu adalah dosa besar. Pembunuhan terhadap Yesus itu adalah dosa besar. Karena kenapa? Melanggar perintah Tuhan. Saya tanya kepada saudara, apa konsekuensi melanggar perintah Tuhan? Keluaran 23 nomor 7. Dosa atau bukan? Dosa. Dosa. Terus kenapa kalian itu senang? Kenapa kalian senang dengan dosa? Kenapa kalian senang dengan dosa? Kenapa? Kita nggak senang karena maka itu kita percaya Yesus, makanya kita ditebus. Nah, Bang Zuma mau nggak ditebus? Loh, kalau nggak Anda mau ditebus, datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, ya kan? Kalau nggak ada penebusan, ya Allah ya Karim. Gimana Bang Zuma mau layak coba? Ayo coba. Siapa yang bisa melayakkan? Bung, jangan membuat saya tertawa. Ini sudah tengah malam. Kalian ketika menganggap diri kalian itu ditebus, kalian ditebus dari apa? Kalian ditebus dari apa? Dengarkan saya. Tuhan mengajarkan penebusan apa dengan darah manusia? Jawab saya. Tuhan mengajarkan penebus. Di mana dalilnya Tuhan menebus dosa dengan darah manusia? Kalau kawan ini lalu daripadaku. Ingat nggak? Tuhan Yesus juga nggak mau disalib. Saudaraku, kalau dia naik jelas dikatakan tidak ada penebusan dosa dengan darah manusia, nggak ada. Yang ada mengakibatkan dosa akibat membunuh manusia. Hukumnya adalah kisah. Nyawa ganti nyawa. Yesus korbannya. Nyawa melayang. Nyawa Yesus melayang. Harus bayar dengan nyawa. Dari Taurat, ingat nggak? Bung. Sebentar Pak Dawan, didengar dulu. Ini maksudnya Pak Zuma gimana? Iya, dengarkan. Hukum yang ada di dalam pengajaran Yesus setitik pun tidak bisa dihilangkan. Meskipun yang paling terkecil. Ketika nyawa anak Maria dihilangkan, lalu nyawa siapa yang harus mengganti sebagai gantinya? Ayo, siapa yang mau diganti? Nyawa ganti nyawa. Nyawa Yesus dihilangkan. Siapa yang mau menjadi ganti nyawanya Yesus? Tik, tok, tik. Ya, nyawa kita diselamatkan gantinya. Benar. Tadi dikatakan tidak diselamatkan. Nyawa Yesus itu melayang. Kalian itu pingin kali Yesus itu mati. Ada apa? Kita nggak kepengen kali Yesus mati. Bedanya iblis dengan kalian itu kenapa? Coba. Yang bertepuk tangan atas karya iblis, pembunuhan terhadap Yesus siapa? Dia tidak pernah berkata tentang kebangkitannya, padahal jelas-jelas bahwa saya Yesus tanya, itu bangkit gitu loh. yang bertepuk tangan atas karya iblis itu siapa? Tidak tahu atau bagaimana gitu. Yang bertepuk tangan ria atas karya iblis itu siapa? Nggak ada yang bertepuk tangan kayaknya Bang Zuma. Kalau iblis tidak berkhianat melalui Yudas terhadap Yesus, kalian bisa tebus dosa nggak? Iblis aja terjebak Zuma. Iblis itu kecelek. Iya, pandai-pandai kalian. Sekarang iblis merasuki Yudas. Yudas mengkhianati Yesus. Yesus disalibkan. Yang tepuk tangan sopo? Yang tepuk tangan sopo? Yudas mengkhianati Tuhan Yesus itu, ya karena Yesus sendiri udah tahu, udah mengetahui itu Juma. Jadi bukan, coba kamu baca itu di Matius 26 ayat 14. Jadi yang tepuk tangan ini malaikat di surga dan Bapa di surga kayaknya. Sebentar Pak. Dinda, silakan. Tadi Pak Zuma bilang kalian kok saya minum dulu. Senang pengen sekali Yesus terbunuh. Justru kita kalian sebentar kita bertanya Pak Zuma kok bernafsu sekali pengen Yesus tidak dibunuh seperti Petrus. Loh iya, nggak boleh dibunuh Pak. Dengarkan. Keluaran 23 nomor 7 boleh nggak Yesus dibunuh? Kutanya dulu. Keluaran 23 nomor 7 boleh nggak Yesus dibunuh? Iya, dengar dulu. Petrus itu pernah seperti itu. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, anak manusia, kiranya Allah menjauhkan hal ini. Hal itu sekali-kali tidak menimpa engkau. Maksudnya itu masalah nubuat kematian penyaliban dia. itu harus terjadi. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyala iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Allah memikirkan apa? Iya, karya Yesus disalib. Allah memikirkan apa?
Allah memikirkan apa? Enggak. Amsal 21 nomor 18, pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Tuhan memikirkan untuk menggunakan orang fasik menggantikan Yesus sebagai tebusan. Itu yang dipikirkan oleh Tuhan. Salah, namanya kurban itu harus kudus, harus suci. Ada tertulis, jika engkau adalah anak Tuhan, maka Tuhan akan mengirim malaikatnya untuk menatang engkau di kakinya agar kakimu tidak terlanjur kepada batu. Ada tertulis nggak? Ada tertulis nggak? Malaikat akan diutus untuk menyelamatkan Yesus agar kaki Yesus tidak terlanjur kepada batu. Ada tertulis nggak? Ada tertulis. Di mana? Ya itu waktu Yesus dicobai kan. Baca Mazmur 91. Baca Mazmur 91. Di situ Tuhan sudah memproklamirkan, jangankan dibunuh, Yesus kena kurap aja di paha bagian kanan, Tuhan tidak izinkan. Baca Mazmur 91. Apalagi dibunuh. Gitu dong. Cara belajarnya begitu. Jadi Tuhan, Yesus menegur Petrus. Kenapa? Hei Petrus, kejadian ini harus terjadi. Sebab apa? Tuhan ingin menghukum pengkhianat. Pengkhianat itu harus mati menggantikan aku. Beda konteksnya Juma. Itu udah beda konteksnya. Saudaraku, makanya di dalam Kisah Para Rasul 29 nomor 15, sorry kalau saya keliru. Di situ Paulus mengatakan Yesus itu masih hidup, sementara orang Yahudi mengatakan dia sudah mati. Berselisih paham mereka itu. Berselisih paham. Itulah yang diterangkan oleh Al-Quran. Padahal yang dibunuh itu adalah orang yang diserupakan, dan mereka berselisih paham tentang kejadian itu. Itu Al-Quran, surah An-Nisa 157. Allah tukang bohong ya. Kenapa bohong? Orang fasik itu sebenarnya udah ada dalam diri Juma sebenarnya. Kenapa bohong? Bohong. Kan Tuhan sudah mengatakan, justru dengar. Amsal 21 nomor 18, orang fasik digunakan sebagai ganti, sebagai tebusan untuk orang jujur. Orang fasik itu sebenarnya udah ada dalam diri Juma sebenarnya. Orang fasik itu apa? Jadi saya. Orang fasik itu memiliki sifat angkuh, sombong. Ya, suka yang angkuh itu kalian. Yang angkuh itu kalian. Tuhan sudah melarang jangan lakukan pembunuhan kepada Yesus. Punya sifat iri hati. Nah, coba, jadi suka menimbulkan perselisihan gitu. Nah, coba itu ada di diri Juma nggak? Coba dan teman-temannya tuh. Allahu Akbar. Masya Allah, kenapa jadi saya? Selalu berkata masih. Padahal kenapa jadi saya yang salah? Sendiri gitu. Kenapa jadi saya yang salah? Saya kasih clue-nya. Saya kasih clue-nya, Bung. Bung, saya kasih clue-nya untuk Anda pahami bahwa yang disalibkan itu adalah orang yang pengkhianat. Itu saya kasih clue-nya nih. Jadi dia teriak-teriak fasik. Bung, enggak usah nyerang pribadi, Bung. Enggak usah nyerang pribadi. Enggak usah. Saya kasih clue supaya Anda paham bahwa yang disalibkan itu memang ada. Orang fasik itu adalah sombong, suka mencela. Ya kan, dengki dan iri hati, ya itu ciri-ciri orang fasik. Menurut Alkitab loh itu, coba Anda baca. Apa Bang Juma? Anda pahami dulu Bang Juma. Kata fasik itu Anda pahami dulu. Saya kasih kisi-kisi dulu. Tunggu. Saya kasih dulu kisi-kisi supaya kalian itu paham betul. Mungkin cuma di dalam Lukas, fasik, makanya dia asal ngomong fasik aja. Dengar. Lukas 22 nomor 16. Yesus berjanji tidak akan makan roti Paskah sampai nanti di kerajaan Allah. Itu janjinya dalam Lukas 22. Sedangkan yang disalibkan di dalam Lukas 24 nomor 30, jelas sekali oknum yang disebut disalibkan itu makan roti. Oke, sama enggak tuh? Yesus yang berjanji di dalam Lukas 22 dengan Yesus yang ada di dalam Lukas 24 ternyata makan roti. Siapa yang melanggar? Itu pertama. Yang kedua, ini clue supaya Anda paham. Yang kedua, di dalam Matius 26 nomor 29, Yesus berjanji tidak akan minum anggur kecuali nanti setelah di kerajaan Tuhan. Orang yang disalibkan di dalam Yohanes 19 nomor 30 ternyata minum anggur. Sama enggak tuh? Orang yang aku tidak akan minum anggur lagi kecuali nanti di kerajaan Tuhan. Ternyata setelah Yesus minum anggur, matilah dia. Yohanes 19 nomor 30. Sama enggak tuh? Dua oknum yang berbeda, Bung. Satu berjanji tidak makan roti, satu berjanji tidak minum anggur. Yang satunya makan roti, minum anggur. Sama enggak tuh? Kecuali Anda ingin mengatakan, oh Yesus kami memang pembohong. Kadang dia mengatakan hari ini tidak, tapi besok iya. Ayo. Sama enggak?
Dua Kalau Yesus keadaan pembohong, yang berbeda, Al-Quran nggak akan tidak ada. konsisten. Juma, itu bicara tentang perjamuan kudus, Juma. Kamu nggak Dia paham. berjanji tidak akan makan roti. Setelah kemudian dia bangkit dari kubur, dia makan roti. Padahal belum ada di kerajaan Tuhan. Berarti orang yang diserupakan oleh Yesus ini oleh Tuhan, dia pun bangkit dari kematian. Ayo, gimana cerita ini? Bacanya di mana sih, Suma? Lah, justru saya yang heran kepada saudara. Ini data yang saya kasih. Anda percaya nggak perkataan Yesus bahwa dia tidak makan roti lagi? Setelah perjamuan, dia mengingatkan apa? Kamu dengan baca, saudara muridnya baca kumpul. Lukas 22 nomor 16. Yesus berjanji tidak akan makan roti lagi. Di dunia ini tidak akan makan roti lagi, kecuali nanti di akhirat, di kerajaan Tuhan. Ternyata di dalam Lukas 24:30 Yesus bangkit lalu makan roti. Ayo. Jadi yang keluar dari kuburan Arimatia ini Yesus asli atau yang palsu nih? Kalau yang asli berarti dia pembohong. Ya, saya sih itu derita saudara yang menginginkan Yesus mati kan saudara. Saya sih tidak ada kepentingan di situ, nggak ada kepentingan. Al-Quran mengatakan bahwa Isa Al-Masih itu diselamatkan oleh Tuhan. Mazmur 91 jelas dikatakan Yesus Kristus diselamatkan oleh Tuhan. Tapi bagaimana bisa diselamatkan? Kan dalilnya ada, kuncinya itu ada, Bang. Enggak. Di dalam 1 Petrus 3 nomor 12, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Lantas kejahatan yang dilakukan kepada Yesus Tuhan biarkan gitu. Bang Ali, Dinda, dilanjutkan untuk ngobrol santai kepada teman-teman kita ini. Saya buat kopi dulu ya. Oke, teman-teman dilanjut dulu sebentar. Saya bikin kopi dulu. Pakai Masako, Abang dah. Pastinya dong. Siap. Bentar ya. Yang silakan dilanjut. Coba teman-teman Kristen bisa dibacakan ke saya nggak Matius 33 sampai Matius 23 ayat 33 sampai 36. Coba John, tolong bacakan John. Saya mau belajar dari kamu, John. Lagi makan bakso di luar. Oh ya. Yang lain aja dulu. Wahyu, kau bacakan Wahyu, Matius 23. Gung, bacakan Gung. Dibaca aja. Biar kalian meresapi, jangan kalian bebal selalu ketika disampaikan kebenaran. Ayo. Ya nggak apa-apa, dibaca aja. Matius 23, buka. Panjang ini. Iya, baca ayat 33 coba. Ayolah, bertaubatlah dari bebal dan keras kepalanya kalian bernafsu sekali untuk menyalibkan Yesus. Ayo, udah dibuka? Ayo, bacakan. Ayo, bacakan dengan hati yang jernih, insya Allah kebenaran akan dibukakan oleh Tuhan. Kau dijamah, dibilah dan dipilih untuk menerima kebenaran Tuhan yang esa. Sini saya bacakan. Balik ke sini. Dewan, balik ke sini saya bacakan. Lama sekali ente. Sudah dengarkan saya bacakan ya. Nggak kedengaran kau di luar aplikasi tadi. Dengarkan saya bacakan.
Matius 23, kita mulai dari ayat 33. Wahai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Yesus mengatakan hukuman bagi ular beludak, yaitu orang-orang Farisi, adalah hukuman neraka. Sebab itu, lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Itu pekerjaannya orang Farisi ya. Membunuh para nabi, setengah dari nabi-nabi dibunuh dan disalibkan. Yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu, dan kamu aniaya dari kota-kota, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel, orang benar itu, sampai kepada Zakaria, anak Berekia, yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mezbah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua ini akan ditanggung angkatan ini. Bagaimana mungkin Yesus mengecam ahli-ahli Taurat yang perilakunya selalu membunuh dan menyalibkan nabi-nabi yang Tuhan kirim kepada mereka, lalu Yesus sendiri membenarkan dirinya disalibkan? Yesus mengutuk dan mengatakan orang-orang Farisi adalah ular beludak yang telah membunuh dan menyalibkan separuh nabi-nabi. Dia mengecam keras dan mengutuk perbuatan tersebut. Lalu kau katakan Yesus dengan sadar diri, dengan sangat ikhlas, penuh penghayatan, dia menyerahkan dirinya, disalibkan demi menebus dosa? Ayolah, berpikir dengan jernih. Bro, dia mengutuk orang Farisi, orang-orang yang berjalan menurut Taurat, sama kayak orang Muslim. Apa pekerjaan? Apa pekerjaan orang Farisi? Membunuh dan menyalibkan para nabi. Lalu baca di Al-Quran, ada itu, Muhammad pun melakukan itu. Lalu kamu katakan setelah dia mengutuk tindakan penyaliban kepada para nabi, dia malah menyerahkan diri untuk disalibkan. Itu kontradiksi namanya. Bukan kontradiksi, bro. Dia datang untuk menggenapi hukum Taurat itu. Karena kita nggak akan bisa Anda berjalan. sangat bernafsu bahwa Yesus itu harus mati? Kenapa? Dia memang harus mati karena udah jalan yang sudah Bapak tujukan kepada dia. Dia turun untuk menjadi jalan. Lalu ketika dia berdoa Ketika dia berdoa memohon agar dihindarkan dari maut dan diselamatkan dari aniaya yang dilakukan oleh musuh, Tuhan tidak mendengarkan doanya. Tuhan mendengarkan. Lalu Bapak tidak mau menyelamatkan dia? Bapak, mengapa engkau tinggalkan aku? Perkataannya ingat nggak? Astaga. Kalau Bapak selamatkan dia, karyanya gagal. Ingat nggak? Bapak tuh punya rencana. Coba baca Ibrani 5:7 seperti itu. Coba kembali ke Ibrani 5:7. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Dia itu orang saleh, orang baik, orang yang beribadah kepada Tuhan siang dan malam. Oleh karena itu, Tuhan mendengarkan keluh kesahnya, Tuhan mendengarkan ratapannya. Lalu kau katakan Tuhan tak mendengarkan sehingga dia disalibkan? Kalian menuduh dia anak binatang, kalian tuduh dia sebagai mati terkutuk. Yang bilang dia anak binatang itu lu, bro. Sekarang itu perumpamaan. Seperti dia tuh berkata-kata kepada umat. Sekarang kamu tuduh doanya tidak didengarkan Tuhan. Bro, sekarang kamu katakan doanya tidak didengarkan Tuhan. Kalian ini sebenarnya cinta Yesus atau benci Yesus? Bukan nggak didengarkan. Dia bilang, Bapak, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi biar kehendakmu, biar kehendak Tuhan yang jadi. Biar kehendakmu, Bapak. Lalu akulah siapa aku? Kau tafsir. Kalau aku harus buat mati lalu buat kau tafsirkan. Ya kan? Gue pun mau mati buat lu, bro. Mana dituliskan seperti itu? Lebih besar daripada seorang sahabat yang memberikan nyawanya. Nggak ada kasih yang lebih besar daripada sahabat yang memberikan nyawanya. Di mana dituliskan bahwa kehendak Bapa dia harus mati? Di mana kehendak Bapa dia harus mati? Jangan kalian mengaku mencintai. Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Terus dia bilang, enggak, kamu nggak bisa ngambil cawan yang diberikan Bapak kepadaku, Petrus. Sudah.
Itu aja udah dalil yang bagus banget itu. Dalil yang bagus banget untuk memuaskan nafsumu membunuh Yesus. Bukan memuaskan nafsu saya. Ini tuh umat Kristen seberapa juta orang lu pikir. Sekarang Dan kamu ini itu dengar. agama Kristen itu sebenarnya sih Kristen itu bukan agama ya bro ya. Ya, Agama oke, tinggal oke. menyelamatkan. Oke, Tuhan bilang jadi- mari semua 2,3 kepadaku yang letih lesu dan Jadi beban tujuannya apa? berat. Mari semua. Ya kan mari semuanya. Dia nggak pernah Tujuan bedakan. dari Oh Islam nafsumu. kemari, Kristen ke sana. Tujuan Jadi dari Bang nafsu Dewan, Anda agar Yesus dalam itu konteks mati apa? kekinian ya, yang dimaksud, yang ditujukan sama Ali itu ayat itu dalam konteks kekinian ya, ciri-cirinya itu ya orang-orang yang hidup menurut kedagingan, keinginan duniawi semata. Jadi Sekarang orang-orang yang saya ngakunya bertanya kepada religius ya, Anda, namun hatinya itu John penuh dengan Andreas kepura-puraan. dan Dewan gitu. Wahyu, Menggunakan tujuan menggunakan nafsu kalian juga agar Yesus keagamaan, mati tapi itu dia apa? menipu begitu kan? Apa? Ya seperti itu. Jadi kalau dalam konteks kekinian ya ayat itu ya yang itu. menipu Ular itu, berudak yang itu orang Farisi, yang orang yang menurut menipu hukum itu, Taurat. iya, betul. Sama ular kayak Islam lah itu juga. adalah ketika kalian memaksakan Yesus itu harus mati di salib. Itu ular Kita nggak beludak. memaksakan, Itulah bro. sifat asli Bro, kalian. Kita belum lahir. Gimana kita maksain? Lah, kamu belum lahir dan Tuhan ketika bilang- kamu telah Tuhan bilang lahir, begini ya, Yesus sekarang bilang kamu gini, mengaminkan Tuhan, ampunilah karya dia. Agung Paulus Dia tidak bahwa tahu. Yesus mati terkutuk. Dengar dulu, Disitulah dengar. kebobrokan Tuhan ampunilah dia. akhlakmu. Ampuni mereka. Mereka tidak tahu Seseorang apa yang yang mereka telah- perbuat. Dengar saya baik-baik Lu aja sekarang. tuh lu nggak Tujuan. tahu apa yang lu perbuat. Lu Tujuan menghina. tujuan nafsumu agar Yesus mati itu apa? Tujuannya apa? Saya nggak ada tujuan nafsu untuk Yesus mati, bro. Iya, tujuan Nggak dia ada mati apa tujuan Yesus untuk sebenarnya? Yesus mati. Yesus sudah Tujuan mati dia- buat dia- saya. Diksi-diksimu aja itu. Coba jawab dengan jujur. Tujuan dia harus mati disalibkan apa? Tujuan Yesus harus Dia mati. menebus manusia lah dari dosa. Nah, tuh. Aduh. Udah dijawab Udah tuh, benar nggak? dibilangin berkali-kali. Manusia dari dosa. Omongannya Itu itu, saja. aja mulu, bosan. Itu doang tujuannya. Tahu nggak bro, Islam itu sempurna kalau Isa itu diakuin karyanya. Isa Sekarang- tuh Isa Iya, kalah. betul. Aduh, dari tadi Ali kamu Imran. Jadi saya tanya sama dari Ali, tadi sebenarnya kamu Isa itu ngutip-ngutip mati atau Islam. enggak? Coba. Kamu bilang Islam huruf I-nya akronim dari Isa. Bobrok sekali memang kamu. itu bukan kebetulan bro. Aduh. Lu nggak percaya yang namanya kebetulan. Semuanya tuh udah digariskan kalau sama Kak- Tuhan. Semuanya tuh udah dalam jalannya. Dengar. Yang pertama Karena saya Tuhan, jawab. dia Dengar. Tuhan, Diam dulu. Tuhan, Gunakan Tuhan. satu mulut, dua telinga. Dengar dulu Tahu. kalau dijelaskan. Islam itu dengan alif, dengan A. Sedangkan Isa itu dengan Ain. Dua huruf yang berbeda. Astagfirullahaladzim. Luar biasa Ya udah, dungunya buat ini orang. bedanya apa? Penyebutan aja bro. Astagfirullahaladzim. Itu dua huruf yang berbeda. Dua alfabet yang berbeda dalam bahasa Arab. Kamu katakan Islam adalah I-nya adalah Isa. Di situ Itu mungkin menunjukkan salah kali itu. kedunguanmu. Harusnya Isa itu. Disitulah kedunguanmu. Itu yang Disitulah bikin dia salah kedunguanmu. itu. Astagfirullahaladzim. Udah, dengarkan baik-baik. Sekarang coba bacakan saya Lukas 23 ayat 34. Coba. Sejak kapan Islam huruf alifnya menjadi Isa? Baru malam ini selama saya berdiskusi dengan Oten saya dengarkan istilah ini. Ya, itu sebenarnya harusnya Isa itu bro. Harusnya Yes. Berarti sudah diakui lagi ya, Jadi bahwa ternyata Yesus itu Nabi Isa Isa ya. itu mati atau enggak dalam Al-Quran? Coba jawab dulu. Isa bro. Al Imran baca bro. Al Imran. Zakaria. Di Quran, di Quran Yahya. 157 sampai 158 gitu kan. Zakaria enggak. Kami telah membunuh Al-Masih Isa Maryam Rasul Allah. Islam. Mereka tidak membunuhnya. Huruf pertama Isa dari kata tidak Islam membunuhnya. kamu cocok-cocokkan dengan Isa. Kan luar Tapi yang biasa mereka bunuh gabrulnya adalah orang ente yang ini. diserupakan dengan Isa bagi mereka. Isinya Mereka tidak Al-Quran itu pula. yang nulis rasul-rasul. Ente kadang-kadang ente Ini kadang-kadang. baca dong. Baca dong ya hampir semuanya tulisan rasul-rasul. Cuman rasul-rasulnya tuh ilmunya belum tinggi, belum full. Makanya Aduh, karya Yesus kacau. nggak ada. Kayak HP yang belum dicas. John, Nah, benar itu bro. jelaskan kepada Enggak. Bukan apa yang dicas, belum di-upgrade. Luar biasa ini. kalau kamu masuk pun kamu
kamu Dewan, Wahyu, kalau kamu bicara seperti ini dalam forum ilmiah seperti ini, memalukan dirimu sendiri. Karena memang Ayolah, jangan memalukan diri sendiri dengan cocokologi yang sangat gabrul. Memalukan diri sendiri. Kalian ini loh lucu. Kok keluar membahas Alkitab? Kenapa Al-Qur'anmu enggak kamu bahas? Bahas dong Al-Qur'anmu. Iya, ini biar kita bahas Bu, bentar Bu. Jangan bahas Alkitab sok pinter, sok ngerti, sok asli. Al-Qur'anmu itu dibahas gitu loh. Iya. Al-Quran mau dibahas dengan siapa? Juga emang bahas Alkitab Bu. Bahas dong Al-Qur'anmu itu. Al-Quran mau dibahas dengan siapa? Kalian pusing bagian diterimanya lah yang dikatakan itu, bagian dibunuh. Dan kalian bisa Al-Baqarah 87. Bagian diterima, bagian dibuang. Kristen seluruh dunia itu kalau hanya memikirkan perkataan. Memang di kitab saudara 1 Korintus 4 nomor 10 Kristen itu, Kristen itu BODOH karena Yesus. Kamu coba saya tantang kamu. Kak Epa. Ya, oke. Yang lain diam. Ada yang nantang saya. Oke, silakan. Bahas apa? Coba. Iya. Kak Epa. Sampai artinya. Ayo. Gitu loh, jangan apa tantangannya apa? Kamu goreng-goreng, aduh ya Allah. Kok goreng-goreng? Emang ada larangannya untuk mempelajari Bible. Tapi betapa memalukan kalau kamu hanya mengais-ngais Alkitab kami. Kak Epa, kalau tidak berhenti bicara saya turunkan. Jelaskan dong Al-Qur'anmu kepada kami. Aduh, nggak bisa. Aduh, di sini mau tantrum. Ayo lo, nggak usah tantrum di sini lah. Aduh, parah. Biasa aja lah. Aduh. Iya. Jadi di Quran pasal 157 itu kami telah membunuh Al-Masih putra Maryam, Rasul Allah. Pak, mereka tidak membunuh dan tidak pula menyalibnya, tetapi orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Tetapi ini di Quran ini beda lagi nih. Di Quran 3:55 ini. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan kembali. Quran 19 QS 19 ayat 33. Jadi gimana? Ini sebenarnya mati atau enggak? Coba dijelaskan coba. Bingung saya. Oh, bingung. Di ayat 1 dibilang mati, disalibkan, tapi diserupakan. Yang satu lagi mati katanya. Tapi ada hari wafatnya, bingung. Oh, bingung. Jadi bingung gitu. Sebenarnya Kristen Islam itu sama. Samanya? Enak aja sama. Nggak pernah Islam ingin mengorbankan anak manusia. Isinya Isa semua, isinya kisah para rasul yang tulis. Justru yang gua aneh kenapa Isa diutamain di Al-Quran itu gitu. Sementara bagus pertanyaanmu, bagus ya, karena Nabi Isa alaihi salam itu dituhankan. Baginda Rasulullah Muhammad SAW dituhankan itu sedikit gitu. Dan anehnya baginda Rasulullah Muhammad SAW itu dijelaskan ajarannya sempurna dan tidak ditolak oleh kaumnya. Berbeda dengan Yesus, sudah ditolak oleh kaumnya, disembah pula oleh penyamar-penyamar. Makanya Nabi Isa itu lebih banyak dibahas. Kalau Islam sempurna, kenapa Nabi Lut tuh dibilang Nabi Lut? Kenapa dibilang Nabi Lut? Iya, makanya. Jadi kalau bicara tentang cuman di agama Anda itu kemudian itu kalau kita kejadian itu lengkap, tapi kalau dengarkan. Al-Qur'an menjelaskan Quran 1 jadi tambal sulam gitu. Ada di ayat ini, ada di Quran ayat ini. Jadi kalau di kejadian itu kan dijelaskan secara menyeluruh. Iya, karena dongeng, karena cerita, makanya tersusun, karena cerita dongeng. Makanya tersusun, karena itu bukan firman Tuhan. Yang dikatakan firman Tuhan. Dan iya, Jess, betul. Betul gimana? Orang cuman koran. Ya. Terus catatan wartawan surat kabar robek kau sebut sebagai firman Tuhan gitu Alkitab. Itu kalau kitab namanya apa? Ya, saya menghina apa? Saya menghina apa? Saya menghina apa? Saya menghina kalian apa? Saya menghina kalian apa? Enggak menghina. Kalian yang menghina Yesus, manusia terkutuk lah segala macam. Apa masih kurang hinaan kalian itu? Karena kamu Bang Suma, supaya nenekmu kiper, kamu aja yang suka coli, makanya kau yang ditebus. Apain kau suruh orang tebus dosa saya? Di mana ajaran Al-Quran manusia ditebus dengan manusia? Kalau gitu Bang hanya Suma, di agama paganisme dosanya ditebus dengan mempersembahkan anak manusia kepada dewa. Hanya di ajaran pagan yang seperti itu. Tapi aku mau nanya nih Bang Juma nih, kenapa sih Bang Juma ini selalu
mengeluarkan narasi-narasi yang kayak itu benci banget gitu. Kenapa Bang Juma? Kayak ada Benci narasi yang kayak mana? Narasi yang mana? Narasi yang mana? Iya, dengan menyebutkan 1 membunuh Korintus 4 ayat Tuhan, 10 gimana tuh, Bang? Memang faktanya kalian punya agama itu membunuh manusia untuk menjadi Tuhan. Roma 14 nomor 9. Saya bacakan ya kalian supaya kalian itu sadar. Memang kalian ini susah. Karena kalian ini gak usah emosi gitu. bukan. Ini kitabmu sendiri yang mengatakan loh. Dengarkan. Sebenarnya ya. nanya Sebab kita nggak pakai ayat. Sebab Nanya untuk itulah, dengarkan. Sebab untuk itulah Yesus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Jadi Tuhanmu itu harus mati dulu supaya dia menjadi Tuhan. Dia kudu jadi mayat. Ya, kalau tidak menjadi mayat, dia tidak Petrus. bisa menjadi Itu adalah khotbahnya Tuhan. Petrus. Ini Roma 14 yang mengatakan itu. Jadi jemaat-jemaat Yahudi Ini nggak kitabmu. tahu. Itu adalah khotbahnya Kitabmu Rasul yang Petrus mengatakan kepada itu. jemaat Yahudi. Bahwa Ya udah, Tuhanmu Tuhan. harus jadi mayat dulu supaya menjadi betul. Tuhan. Nah, kenapa kau tuduh saya? Betul. Bro, Kenapa sebelum jadi saya dia yang tertuduh? jadi mayat pun dia udah Tuhan, bro. Di mana? Kapan dia menjadi Iya. Tuhan? Kapan? Itu lu lihat. Di mana? Anda- Di laut. Jadi Tuhan dia di laut. Itu waktu dia Itu di ngajar, mana? Di mana? murid-muridnya memanggil dia Tuhan. Itu khotbahnya Rasul Petrus untuk jemaatnya di Yahudi. Ya, Jadi itu khotbah ada di dalam penegasan dari kitabmu Rasul Petrus. mengajarkan Tuhanmu kudu jadi mayat dulu supaya jadi Tuhan. Coba lihat ini. Sebab itulah Yesus telah mati dan hidup kembali agar ia menjadi Tuhan. Untuk apa Yesus mati? Untuk menjadi Tuhan. Ini ajaran apa ini? Ajaran somplak. Ajaran orang tidak berpikir, nggak ada otak. Inilah ajaran orang Farisi itu. Orang Farisi ini nih ajarannya nih orang Farisi. Gini modelnya nih. Manusia dibunuh supaya dia bangkit untuk menjadi Tuhan. Yahudi sama Ini Farisi tertulis itu nih. sama. Nih kitabmu nih yang mengatakan nih. Sama Sebab iya. untuk itulah, Kan tadi aku sebab jelasin, Farisi untuk itu apa? itulah Yesus telah mati dalam kurung menjadi mayat dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Ketawa. Aduh. Menyedihkan kan? Ya ketawa. Memang fakta Ya, itu menyakitkan ya, Mas. lucu. Kisah lucu yang betul. Kami menggelikan kali. Kisah para Rasul 2 nomor 36. Nih, bacakan ya. Supaya kalian tahu. Ini. Jadi semua Yang menggelikan kaum itu- Israel. Jadi semua kaum Israel harus tahu dengan Ada- pasti bahwa Tuhan Allah telah Yang membuat menggelikan Yesus yang itu kamu salibkan itu kalau menjadi Tuhan dan Kristus. Air Tuhan mani kok keluar dilantik. dari tulang Tuhan kok sumsum dilantik ini? belakang dan tulang subin. Itu baru nggak ada mengerikan. apa-apanya. Itu nggak ada apa-apanya. dia nggak Daripada mayat bangkit jadi Tuhan. Itu nggak ada apa-apanya tuh. Sulbi itu Justru sudah dibuktikan ilmu kedokteran. Tapi ilmu justru- apa yang bisa membuktikan ada mayat yang sudah membusuk kemudian bangkit jadi Tuhan? Itu ilmu apa yang bisa membenarkan Justru itu? Kecuali ilmu Justru setan. itu Belum lagi ada Itu fakta adalah bahwa kenyataan. ada beberapa zombie bahwa kudus yang Tuhan itu dibangkitkan hidup. bersamanya Jadi masuk ke dalam Tuhan kota itu Yerusalem. tidak dikerangkeng. Tidak Itu pernah seperti ada catatan sejarah orang Tuhan itu ya udah gitu, di situ aja. dengar. Sejak kapan ada Anda fakta hanya menganggap sejarah? Tuhan itu yang nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Sejak Tuhan kapan? jadi mayat. Anda kungkung gitu. Anda penjara di Tuhan gitu. John, dengar. Oh, nggak boleh turun, nggak boleh turun, padahal turun di sepertiga malam. John, coba jelaskan silakan. kepada saya catatan sejarah satu saja. Ada orang-orang kudus yang bangkit bersama Yesus berjalan-jalan di dalam kota Yerusalem dan dilihat oleh seluruh penduduk kota. Berikan catatan sejarah satu saja, peristiwa yang mengagetkan manusia bertemu dengan mayat hidup. Di mana itu? Hidup. Di ini Ada. film zombie. Ada filmnya itu. Kok nggak menggugah dunia itu? Ada peristiwa mayat jalan di dalam kota. Loh, gara-gara itu ada inspirasi film Resident Evil lah. Gimana Bang Ali ini? Oh, dari situ inspirasinya. Iyalah. Jadi Resident Evil itu berasal dari sana. Ayolah, John. Kamu itu pintar, tapi bodoh karena Paulus. 1 Korintus 4 nomor 10 ya, Ustaz ya.
kau Itu bukan bodoh karena hujat kau lu. Yesus. Bodoh Kau karena lu bilang dia. dia wedus, padahal dia baik, Iyalah. tak pernah disalib. Dia melihat Kristus. Dia merendahkan diri supaya menjadi seperti lu. Misalkan lu orang Papua, dia bertingkah laku seperti orang Papua. Apalagi nih? Apalagi nih? Dia bodoh karena lu. Kristus, agar rupa Kristus nyata. Kalau lu bilang kita bodoh karena Kristus, itu supaya rupa Kristus nyata buat lu pade. Ngerti nggak? Enggak, Pak. Sekarang yang ngomong Bang gini, Zuma Tuhan, minum izinkan kopi aku campur ikut masako kamu. dulu. Ya. Ya, Tuhan, izinkan aku ikut orang kaya tuh. Dia bilang jual hartamu. Dia langsung sedih. Aduh, jual harta. Nah, itulah yang bodoh karena Kristus itu seperti itu. Kalau dia nggak berani bodoh karena Kristus nggak berani jual hartanya dan Ya, ikut tapi Yesus, saya dia sepakat. nggak akan masuk Izin kerajaan saya boleh surga. ikut ya. Izin Ya. saya boleh Lebih ikut baik ya. Jadi Bang seorang Zuma lagi minum seekor kopi domba campur masuk masako. ke- Bang Ali silakan makan mie campur ajinomoto. Coba sedikit. Nah, lu Betul makan itu Pak gado-gado John. aja lah. Gado-gado. Enggak, Pak John tuh saya support itu. Memang karena Injil yang diberitakan Paulus kalian menjadi bodoh. Faktanya kalian ketika Wahyu, bukan si diajak John. Si Wahyu siapa? nih. Wahyu. Jangan salah orang. Oke, sorry. Ketika Wahyu diajak oleh orang Muslim untuk jalan 1 mil, dia akan jalan 2 mil walaupun orang nggak mau gitu loh. Itu kebodohan itu. Jalan 1 mil harus 2 mil jalan. Terus kalau seandainya ditampar pipi kiri, kasih kanan lagi, itu memang suatu kebodohan. Dan memang zaman dahulu kan Kristen ini kan agama ejekan itu. Makanya muncullah Kristen. Diejek-ejek, oten, jadilah sekte oten kan gitu. Besok-besok akan muncul lagi agama baru yang disebut dengan oten gitu. Berbahagialah kamu dihina dan dicela, ditimpakan sebagian yang Nah iya, buruk buatmu. betul Bukankah itu itu. Jadi diterima teman-teman nabi-nabi sebelum jangan kamu? ragu menghina Iya. Kristen Iya, nggak atau apa-apa. orang-orang Kristen karena mereka itu sudah harus memenuhi nubuatan, mereka harus memikul salib. Jadi jangan pernah ragu karena apa? Mereka tidak akan melaporkan karena Tapi mereka yang diperintahkan lebih kasih bodoh musuh. mereka yang nggak Dan Gitu. kamu akan dibenci semua oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai Makanya Murid Jadi- Yesus yang dibenci Iya, betul. oleh orang Memang Farisi, nabi. bukan kalian. Wah, GR kali lu. Ya, orang Farisi Ya, mah kalau kalian, tentang Bang Kristen, Zuma. kalau tentang Orang Kristen itu Farisi tertulis itu di ikutin Yesaya itu. Jadi sesuai 44. dengan Markus 13 Yesaya ayat 13 44 nomor itu, 10 kamu akan itu dibenci jelas. semua orang karena Siapakah namaku. mereka Jadi yang ketika membentuk kita Tuhan menyebut dalam nama rupa Yesus itu, ya patung, kita dalam dibenci. rupa manusia? Semua mereka akan kubuat malu. Itu baru untuk kalian. Kalau yang tadi itu untuk murid Yesus, ada saja ini kalian. Yesaya 44 Anda baca. Siapakah yang membentuk tuang dalam bentuk tuangan? Siapa? Siapa? Ayo. Dituangkan dalam rupa manusia, Penyembah, dituangkan dalam... molok, Siapa itu? molok. Siapa? Kalian, apa kata Tuhan di sana? Semua mereka akan kubuat malu. Jancok. Itu sopo? Ayo. Dalil dong. Sopo Yesaya kamu, 44 nomor 10, nomor 11, nomor 12. Jancok, jancok. Yang menyalibkan Yesus. Apa artinya itu, Bang? Kok Itu binatang ganco. Wahyu, seperti tadi Roma 14 yang dibawakan Bang Zukurunda Zuma itu, ya. Jadi bunyinya gini kan, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan kan. Nah, setelah di Kisah Para Rasul 3:26, Allah membangkitkan hambanya. Ini walaupun udah bangkit tapi hamba pula, nggak jadi Tuhan. Nah, hamba. Nggak gitu Bro Yazid. Karena dia sekaligus Tuhan sekaligus hamba. Nggak jadilah. Aduh. Terus di Kisah Para Rasul 3 nomor 13. Memang kalau pakai logika itu sulit dipahami. Iman itu kalau iman itu kalau pakai logika pikirannya pendek. Kalian lah orang berpikiran pendek. Ini Gitu. Paulus ini gimana dia nulisnya ini? Gini, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan kan? Roma 14 nomor 9. Nah, di KPR 3 nomor 6, terus di KPR 3 nomor 13. Waduh, Ustadz kepental ya. Nah, KPR 3:13 gini, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya yaitu Yesus. Nah, gak jadi Tuhan pula ini. Tadi udah dibangkitkan hamba pula gitu.
Hamba-hamba gitu, nggak ada jadi Tuhan itu. Waduh, ini John gimana? Wah. Nah. John? Ya. John? Nah, gimana itu dong? Coba jelaskan itu. Jelasin. Aduh, udah dijelasin dari tadi, capek. Ini banyak ini yang antri pasien Bang Zuma. Bang Zuma gimana ini Bang? Banyak antri ini di bawah. Hakikat keilahiannya itu adalah dasarnya. Dasar apa? Yang dibilang pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Iya, itu perkataan Yohanes. Itu kan perkataan. Iya, itu perkataan. Al Imran katakan lu, dia kalam Allah. Itu perkataan Yohanes di dalam Yohanes 1:1. Al Imran katakan lu. Al Imran Kalimah bukan kalam. Al Imran berapa, Bang? Kalimah itu. Kalimatullah. Nah, itu bukan kalam, tapi kalimah. Kalimatullah. Iya, firman Tuhan, betul, bukan firman iblis yang mengatakan jadi, maka jadi Yesus, tapi Tuhan yang mengatakan hamillah engkau Maria, maka Maria hamil. Kalimat Allah kan maksudnya? Iya, berarti Allah menulis begitu. Kalimat kehendak. Kalimat itu Allah. kehendak. Kalimat itu artinya perkataan. Nah, Allah berkata apa sampai? Tidak ada satupun di dunia yang ada. Jadi kehamilan Maria, jadi kehamilan Maryam itu berasal dari kehendak siapa? Allah. Makanya Yesus berkata, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tapi atas keinginan Allah, karena Allah yang berkehendak. Aku ingin menciptakan manusia bernama Yesus. Gitu. Di ayat Al-Quran mana itu? Nggak ada kehendak gitu, Bang. Loh, firman itu apa menurut kamu? Firman itu apa? Kalimat itu apa? Dia kan Allah, dia jadi satu dan Allah. Dia dan Bapak Nenek satu. Mukiper. Dari mana? Nenek Mukiper juga, Nenek Mukiper. Dasar jancok. Dengar. Di dalam Quran An-Nisa 171 kan di situ mengatakan kalimatnya. Jadi di sini wa kalimatuhu, kalimatnya kalimatullah. Kalimat bukan Allah, Allah bukan kalimat. Tahu nggak? Kalimatullah adalah bentuk idafah, artinya adalah kalimat yang dimudafkan, disandarkan pada kata Allah. Artinya adalah kalimat yang disampaikan atau yang diucapkan oleh Allah itu karena ada dua kata yang menjadi satu, yakni disandarkan kepada Allah. Iya, betul. Kalimat sebagai mudaf. Seperti kitabullah artinya kitab Allah. Baitullah artinya bait Allah. Malaikat Allah artinya malaikat ciptaan Allah. Bukan berarti malaikat itu adalah Allah. Kalimatullah adalah kalimat Allah, artinya kalimat perkataan Allah itu sendiri. Ya, sekarang perkataanmu apakah kamu? Sekarang perkataanmu apakah kamu? Ya iyalah. Kalau perkataanmu nggak dianggap gimana coba? Coba kalau kau bilang monyet. Kata terus lu nggak dianggap gimana coba? Coba saudara bilang monyet. Saya pingin dengar. Ayo bilang monyet dulu. Lu bilang aja monyet. Nah itu, apakah Anda monyet? Kalau ada kata-kata perkataan Anda yang mengatakan monyet, apakah Anda monyet? Di dalam Al-Malik ayat 40 ini misalnya aku bersumpah demi John, ayo semangat John. Yang berkata adalah Anda, tapi perkataan yang terlontar dari mulut Anda bukan Anda. Ketika Anda mengatakan monyet, apakah Anda monyet? Bersumpah demi Tuhan. Allah kan nggak maha kuasa cuma Allah itu maha kuasa. Di Quran ayat 40 itu gimana itu? Maha kuasa nggak cuma Maha kuasa, makanya dia mampu menjaga Yesus karena dia maha kuasa. Nggak nyambung Bang Juma ditanya. Loh, kamu tanya apakah Allah maha kuasa? Maha kuasa, buktinya dia menyelamatkan utusannya dari pembunuhan orang-orang. Dia menjadi. Hah? Itulah dia. Kan Iya, dia maksudnya Tuhan mengatakan dirinya jadilah mayat. Jadi Tuhan jadi mayat gitu. Kalau Kaisar bertita. Ilmu dari mana lagi nih? Ya, ilmu dari mana? Itu logika aja, logika. Logika. Tadi Anda bilang monyet, apakah Anda monyet?
Saya nggak berkuasa, saya nggak mungkin jadi monyet. Loh, kalau Anda berkuasa, Allahmu berkuasa nggak coba? Allah iya Akbar berkuasa. nggak coba? Takbir, Iya, betul. takbir. Nah, takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Terus? Allahu Akbar. Dan terus? Bisa dong dia jadi monyet. Kenapa bisa jadi monyet? Kalau monyet itu Ya, kan bisa nggak berkuasa. jadi monyet. Sekarang nggak bisa karena monyet itu nggak berkuasa, tuyul. Kucing jadi tai, jadi Jadi Tuhanmu bisa jadi kucing. Ya, dasar Apanya kamu ada apa-apanya, Bu? Masa dibilang berkuasa kalau dia bisa jadi monyet? Dia punya karya, dia punya rencana. Maksudnya karya itu ciptaan. Karya itu ciptaan. Nusul. Yang namanya nusul Quran. Nuzul. Makanya kalian itu dipermalukan selalu setiap debat karena kalian menuangkan Tuhan dalam rupa makhluk. Yesaya 44 nomor 10. Siapakah yang menuangkan Tuhan dalam bentuk? Mereka semua akan kubuat malu. Kalau kalian tidak malu dengan agama kalian, berarti kalian sudah nggak waras. Nggak malu dong. Orang malu Tuhan jadi mayat nggak malu. Yang dia muncul dalam pohon itu. Tuhan keluar dari kelamin wanita nggak malu. Nggak malu memang karena kalian itu tidak berpikir. Allah. Apa yang kita malu? Allah yang kita bicarakan Allah. Saya malu karena Allah. 1 Korintus 4 ayat 10. Saya malu karena Allah, nggak apa-apa. Malu karena Yesus. Malu karena Yesus diwakilkan. Dasar penyesat. Allah itu Yesus. Ya kapan kau jadi Islam kau? Ngaku-ngaku Allah kau. Dasar penyesat. Al-Kalam. Kau bicara sama anak bayi sana. Pada mulanya Yazid bersama-sama Bang Zuma. Yazid adalah Bang Zuma, betul atau salah? Bisa nggak bikin rencana? Sekarang saya tanya, pada mulanya Yazid bersama-sama Bang Zuma. Yazid adalah Bang Zuma, betul atau salah? Tidak seperti Tuhanmu yang nggak tahu hari ini. Pada mulanya adalah Firman katanya nih. Pada mulanya adalah Firman bersama-sama dengan Allah. Firman adalah Allah. Nah sekarang saya tanya. Nenekmu kiper, Yesus itu manusia, tuyul. Nenekmu kiper kan kita berbicara Allah, bukan berbicara manusia. Yang namanya Yesus Allah apa? itu bebas. Yesus itu manusia. Kau jangan gila permanen, wey. Yang dilahirkan Maria itu manusia. Kampret, yang dilahirkan Maria itu manusia. Tuyul. Makanya kurangi makan babi. Supaya kau waras. Adalah orang Kristen. Babi panggang enak di mana? Itulah kau. Kok Tuhan punya kok Tuhan disunat ini, aduh. Sekalian aja kau bilang kitabmu Al-Quran. Biar ku tampar mulutmu itu. Al-Quran kan bukan kitab. Tuhan disunat. Lalu apa? Al-Quran itu apa kalau bukan kitab? Tuhan disunat ini. Kumpulan Quran bacaan. Ini. Satu-satunya mentuankan Tuhan disunat kalian nih. Jon, terus celanamu Jon, seperti ada berakmu di situ, enggak ya? Aduh, parah. Yang disunat, yang disunatkan orang Yahudi. Jujur saya emang nggak disunat, Bang Juma. Oke, Yesus disunat. Urusanmu lah itu. Kamu dengan babi kan sama-sama nggak disunat. Ini Hendrayadi Muslim atau non Muslim ini? Pikirkan kau sunat ataupun tidak. Kau sama babi sama anjing sama-sama nggak disunat. Kalau Muslim betul ya. Puas. Nggak banyak kali Muslim di sini ya. Hendrayadi Muslim ya. Ini satu-satunya yang mentuankan. Udah saatnya ini. Oten. Aliran Muslim percaya Yesus. Memang kami percaya. Ini Bang Zuma, ini Hendrayadi Muslim atau non Muslim? Pengorbanan. Muslim. Oh sorry ya, aku turunin Bang Hendrayadi biar nggak terlalu banyak. Atau itulah. Itu siapa itu tadi itu? Muslim. Saya pikir Kristen. Jangan nih Muslim, jangan naik mulutnya. Jangan naik Muslim. Aduh, janganlah. Emang dibilang apa sih, Gurunda? Lah itu tadi bahasa yang terbalik-balik semua. Kristen Jangan naik lah. Muslim. Enggak ada ngomong apa-apa kok dia. Orang gila itu tadi. WFA lagi. Halo malam. Mau ngapain lagi nih? Iya. Apa lagi nih? Iya, pelan-pelan aja mau ngapain? Coba Suma. Kau mau apa kau? Kamu bahas Al-Hijr nomor 6. Coba bahas. Oke. Kau duduk tenang.
Oke, kau duduk tenang ya. Kau duduk tenang. Apa yang kau dapatkan dari sana? Al-Hijr nomor 6, coba jelaskan kepada kami. Jangan kenapa emang? ambil Alkitab kami. Ini ayatmu yang ini aja jelaskan sudah sama kenapa kami. Memang ayat itu? Loh, kalian ya baca dong semua. Iya, saya sudah sering baca. Ini aku bacanya ya. Mereka orang-orang kafir berkata, wa qalu ya ayyuhalladzina nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Dan orang-orang kafir itu berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Qur'an, sesungguhnya engkau benar-benar orang gila. Terus? Jelaskan apa maksudnya? Maksudnya orang kafir laknatullah menuduh baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai orang gila. Terus? Betul, udah dijelasin. Nah, kalau kamu Markus 3:20-21, Yesus itu tidak waras lagi. Dijemput sama keluarganya tuh. Dijemput sama keluarganya loh. Baca. Orang-orang kafir menganggap bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu orang gila. Kenapa? Karena Rasulullah Muhammad SAW bercerita tentang alam semesta dan semuanya benar. Karena Rasulullah Muhammad SAW bercerita tentang kaum terdahulu dan semuanya benar. Karena Rasulullah Muhammad SAW bercerita tentang Taurat, Zabur dan Injil dan semuanya benar. Maka orang kafir mengatakan, loh, jangan-jangan ini orang gila. Anak Tuhan gitu. Nah, sedangkan di kitabmu Yesus dikatakan gila dan keluarganya percaya. Orang lo yang kencang Lingga. Lalu yang ke orang gila lo. Orang yang kencang. Kan tadi gue bilang mau cek sound dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, apakah suara saya kedengaran? Kedengaran? Iya, rungkat komalnya sahabat-sahabat, akhirnya kita bisa istirahat, ya kan? Yang penting kita sudah membuat mereka itu ya minimal di terapi ya. Kalau setelah terapi 3 orang tadi itu, ya setelahnya kita anggap lelucon aja ya kan? Yang penting yang tadi itu yang beberapa oknum sebelum penghujat-penghujat ini ke atas itu kita sudah terapi dengan baik. Oh ya sahabat-sahabat, saya ingin tahu apakah saya salah dengan mengatakan yang tadi itu yang dikatakan Muslim dengan perkataan bahwa saya mengatakan dia itu apa? Tidak beres gitu. Saya katakan dia itu teman-teman bilang dia Muslim. Benarkah dia Muslim? Yang saya tahu dia memaki-maki gitu loh. Dia membahas bahwa Kristen itu lebih Islam gitu. Dia juga mengatakan Al-Quran itu Quran gitu. Apakah saya salah mendengarkan atau gimana ya teman-teman? Kok teman-teman mengatakan bahwa beliau Muslim? Gimana itu sahabat-sahabat? Nah itu dia. Malah ada yang bilang dia Muslim. Saya malah salah. Baru kali ini saya keliru berarti. Ini ada panggilan ya. Kita mau ke room siapa? Tapi ini udah jam berapa? Gak enak juga kita nggak kesana diundang. Kita kesana dulu ya teman-teman. Sebentar kali aja ya.
di komalnya siapa? Ustadz Najak, Dinda Najak, beliau memanggil kita ke sana. Ada apa rupanya? Cekin. Pada Nabi Daud alaihi salam. Kita nyimak dulu ya di sini sebentar Allah kali Ta'ala ya, berfirman, wa ataina Dawuda zabura. Dan Allah berikan kepada Daud zabur. Kan begitu. Sedangkan pelacakan para ulama yang apa namanya itu ya, yang mengandung tahrif itu kan 2 kitab yang sudah valid ya. Yang pertama Taurat, wa hadhihi Taurah qad harrafaha aktsaru min katibin min ruhbanil yahud. Jadi para rabi-rabi Yahudi ini sudah sering ya merubah-rubah kitab. Ada Ustaz Zuma di bawah, ada Gurunda. Iya, beliau mau naik katanya, tapi mana akunnya ini? Masya Allah. Ayo naik Gurunda, standby. Dan yang sekarang itu yang Bang. Soalnya nggak ketemu akunnya Bang. Yang sekarang itu yang dirubah ini, yang diedit ini 2000 Bible apa namanya kah? PB2 ya. Itu Iya. banyak yang dirubah, itu banyak yang parah loh. Iya, Gurunda Wafi, di Bible yang aku pegang cuma sampai Fatsal 150, 150, enggak 151. Nah, saya kalau nanti ya agak malaman saya kasih teman-teman. Sekarang HP satunya masih dipakai sama istri. Nanti saya tunjukin bahwa ternyata Kristen Katolik Ortodok itu Mazmurnya sampai 151, Ustaz. Sampai 151. Dan itu sudah kanonik kata mereka, sudah kanonik itu. Satu pasal itu hilang berarti. Oke, siap. Nah, yang pertama Taurat ya, yang kedua kan Injil. Ini Injil, teman-teman. Faqad dakhalaha minat tahrif bi aidi aktsar min katibin min qasawatin nasara. Nah, untuk Zabur memang pelacakannya ini sulit. Karena tidak layak rasanya menggabungkan kemudian materi debat yang tadi dengan monolog. Ya, di sini kita mau belajar terkait dengan Taurat dalam versi internal Islam. Jadi kita pisahkan dulu, kita tutup. Ya. Saya hanya ingin mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya ketika ada ucapan, ada kata-kata, ada perbuatan atau senda gurau saya yang berlebihan. Saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya gitu ya. Karena mungkin saya terbawa suasana ya, sehingga saya juga menghibur diri dengan candaan yang berlebihan. Dan saya sadari itu adalah satu kehilafan. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan adapun ketika yang disampaikan itu adalah kebenaran, yaitu semata-mata untuk memberikan penyegaran ya, terapi kepada teman-teman kita supaya mereka itu kemudian bisa keluar dari cengkraman ajaran yang seperti itu ya. Ya, kalaupun misalnya hidayah itu belum datang, yaitu urusannya Allah SWT. Kita tidak punya andil untuk menentukan hidayah seseorang. Tugas kita hanya menyampaikan. Oke, sahabat-sahabat sekalian. Kita tutup aja dulu ini ya. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kembali saya sampaikan kepada sahabat, bagi sahabat-sahabat yang ingin kemudian berpartisipasi dalam Idul Kurban, kami dari Makassar Mualaf Center Indonesia juga menerima
menerima hewan kurban dari teman-teman sekalian, baik itu sapi, kurban dari sapi ataupun kambing ya. Tapi kalau kurban perasaan kita tidak terima untuk saat ini. Nah, teman-teman yang ingin kemudian ikut berpartisipasi di tanggal 30 untuk berkurban, silakan Anda menyalurkan zakat saudara-saudara. Kok jadi zakat? Apa namanya? Hewan kurbannya itu ke nomor rekening yayasan seperti yang tertera di layar. Di situ jelas sekali bahwasanya sahabat-sahabat bisa mentransfer dana untuk kurban hewan maupun hewan kurban yang bisa sapi ataupun bisa juga kambing. Tapi jangan sampai manusia yang dikorbankan ya. Nanti kita sama seperti umat Nabi Molok, umat Dewa Molok yang kemudian mempersembahkan manusia kepada Dewa Moloknya. Ya, jadi kita tutup dulu sahabat-sahabat. Ya, kita tutup dulu gitu ya. Kita juga butuh istirahat ya kawan ya. Karena kalau semua panggilan di komal-komal itu kita semua komal-komal kita ikutin, aduh capek juga kita ya kan. Kita juga butuh istirahat. Oleh karena itulah kemudian sahabat, kita rehat dulu. Sama-sama kita istirahat. Besok pagi kita jumpa lagi dalam sesi yang lain untuk kemudian memberikan edukasi kepada teman-teman kita agar kiranya anak bangsa ini tidak mudah kemudian terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Oke, sekali lagi silakan teman-teman, nomor rekeningnya sudah tertera yang mau ikut berpartisipasi berkurban ya, silakan dengan nomor rekening yang ada di layar kita di rekening Bank BTN Makassar Mualaf Sentra Indonesia. Baik, saya pamit untuk diri. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, bukan saya tidak mau melanjutkan, tapi tadi terlalu banyak canda. Sementara di Ustaz Wafi ini kajian ilmiah ya, kajian yang patut kita hargai. Kita buatkan konten tersendiri, tidak bisa digabung dengan debat materi debat yang kebanyakan konyol di dalamnya, apalagi ada bahasa tidak baik. Bahasa apa tadi itu yang saya katakan, janjuk ya, kayak gitu ya, jancok itu tadi. Itu adalah kata-kata yang tidak baik rupanya. Ini pengaruh ini yang di samping saya bisikin, kau bilang kayak gitu itu enggak apa-apa katanya. Ternyata itu bahasa garambang, enggak boleh sembarangan. Oke, sekali lagi saya pamit undur diri. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.